Aku dibuang suami dan ibu mertua setelah suamiku naik jabatan sebagai manajer perusahaan. Mereka tak tahu bahwa perusahaan tempat ia bekerja adalah milikku. Ku buat dia syok saat melihatku datang ke kantor disambut semua karyawan. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Namaku Arini Wijayanto. Aku terlahir di keluarga berada. Keluarga pengusaha yang sudah puluhan tahun berkecimpung dalam dunia distribusi dan perdagangan. Sejak kecil aku terbiasa dengan kenyamanan. Namun ayah dan ibu selalu mendidikku untuk tidak terlena pada kemewahan. Arini harus belajar berdiri di atas kakimu sendiri. Jangan hanya mengandalkan nama besar keluarga. Begitu pesan mereka. Kata-kata itu yang menuntunku hingga dewasa. Aku menolak untuk sekadar hidup dari warisan keluarga. Aku ingin membangun sesuatu dari hasil tanganku sendiri. Sejak lulus kuliah, aku mulai merintis bisnis. Berawal dari skala kecil, hingga kini berkembang menjadi sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang distribusi kebutuhan pokok. Namun semua itu kulakukan dalam diam. Namaku tak pernah muncul sebagai pemilik resmi. Aku memilih berada di balik layar, menyerahkan wajah perusahaan kepada jajaran direktur yang kupercaya. Bagi publik, aku hanya perempuan biasa. Bagi dunia bisnis, aku hanyalah bayangan yang tak dikenal. Ketika aku menikah dengan Devan, aku merasa keputusanku untuk menyembunyikan identitas itu adalah langkah yang benar. Aku ingin mencintai dan dicintai bukan karena harta. Aku ingin menjadi istri yang sederhana, menemani suami dalam suka duka, bukan membebaninya dengan status keluargaku. 5 tahun yang lalu aku benar-benar percaya bahwa Devan mencintaiku apa adanya. Ia adalah pria dari keluarga sederhana, penuh semangat, dan di mataku dulu ia tampak begitu tulus. Aku siap hidup bersahaja bersamanya. Kami menyewa rumah kecil, hidup dengan gaji yang pas-pasan, dan aku tak pernah mengeluh. Kupikir cinta dan kesetiaan cukup untuk menguatkan rumah tangga kami. Tapi sejak awal aku sudah tahu, ada satu batu besar yang selalu menghalangi langkahku. Batu itu bernama Bu Yeni, ibu mertua sekaligus bayangan gelap dalam rumah tanggaku. Ia adalah wanita keras, penuh perhitungan, dan selalu menilai segala sesuatu dari uang serta status. Aku tahu sejak awal ia tak menyukaiku. Arini anak orang berada, terlalu tinggi untuk Devan. Begitu pernah ia ucapkan lantang di hadapan tetangga. Tapi ia tak tahu bahwa aku memang memilih menanggalkan semua label itu, hidup bersahaja, dan sungguh-sungguh mencintai anaknya. Kupikir, lambat laun Bu Yeni akan menerima. Namun seiring berjalannya waktu, aku sadar, tak ada yang cukup untuk membuat matanya melihatku layak. Baginya, aku bukanlah menantu yang diimpikan. Dan Devan, suamiku, selalu berada di bawah kendali perempuan itu. Awal pernikahan kami masih terasa hangat, meski Bu Yeni sering menebar sindiran. Namun 5 tahun berlalu, semua perlahan berubah. Devan yang dulu pulang dengan senyum dan cerita tentang pekerjaannya, kini lebih sering pulang larut malam. Wajahnya lelah, sikapnya dingin, dan jika aku bertanya ia akan dengan mudah memotong. Sudahlah, Rin. Jangan banyak tanya. Aku sibuk. Setiap kali aku mencoba menegurnya, selalu ada kalimat yang keluar dari mulutnya dan membuat hatiku teriris. Ibu bilang wajar kalau laki-laki sibuk kerja. Kamu jangan terlalu menuntut. Selalu begitu. Selalu ada nama Bu Yeni. Seakan-akan aku bukan istri, melainkan sekadar pelengkap. Kompas hidupnya adalah ibunya, bukan aku. Aku tetap bertahan, meski hatiku kerap disayat sikapnya. Aku menutup mata dan telinga, meyakinkan diriku bahwa ini hanya fase. Bahwa Devan hanya sedang berjuang untuk karirnya. Aku masih mencintainya.
Aku masih berharap bahwa ia akan sadar bahwa rumah tangga seharusnya bukan sekadar ambisi atau gengsi. Hari itu sebuah kabar besar datang. Devan dipanggil ke kantor pusat dan pulang dengan wajah penuh cahaya. Aku yang tengah menyiapkan makan malam sempat kaget melihatnya membuka pintu dengan senyum lebar. "Rin, dengar kabar ini. Aku dipromosikan jadi manajer operasional," serunya dengan nada bangga. Matanya berbinar, seperti anak kecil yang baru mendapatkan hadiah impian. Aku tersenyum tulus, mencoba ikut bahagia. "Alhamdulillah, Mas. Aku bangga sama kamu," ucapku sambil menggenggam tangannya. Dalam hati, ada rasa haru karena semua kerja kerasnya akhirnya terbayar. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang menyesakan. Perusahaan tempat Devan bekerja bukanlah perusahaan asing bagiku. Itu adalah perusahaan yang ku bangun dari nol, yang ku besarkan dengan jerih payahku, yang ku kendalikan dari balik layar tanpa seorang pun tahu. Dan kini, suamiku sendiri menjabat sebagai manajer di dalamnya, tanpa mengetahui siapa pemilik sesungguhnya. Jabatan itu bukan hal kecil. Aku tahu benar, posisi itu membuat siapapun dihormati. Posisi itu juga menggoda, membuat seseorang bisa dengan mudah lupa pijakan. Dan aku melihat dalam tatapan Devan malam itu, sebuah ambisi yang semakin membesar. Senyumnya, sikapnya, berbeda dari biasanya. Seolah ada rasa bangga yang berubah menjadi kesombongan. Yang tak kusangka, kabar baik itu justru menjadi titik balik dalam rumah tanggaku. Sejak menjadi manajer, Devan benar-benar berubah. Kata-katanya semakin kasar, sikapnya semakin tinggi hati. Ia mulai memandangku seolah aku tak sepadan dengannya. Bahkan Bu Yeni semakin lantang merendahkanku. "Kamu itu hanya beban, Rin. Devan sekarang punya jabatan besar. Dia butuh istri yang bisa menopang gengsi, bukan perempuan yang kerjanya cuma di rumah." Ucapan itu keluar dari mulut Bu Yeni suatu sore ketika aku mengantarkan makanan. Aku hanya diam, menahan air mata yang mendesak. Aku bisa saja menjawab dengan satu kalimat sederhana yang akan membungkam mereka seketika. Perusahaan tempat Devan bekerja itu milikku. Namun aku memilih bungkam. Karena bagiku cinta seharusnya tidak diukur dari harta. Karena aku ingin mereka melihat siapa aku sebenarnya, bukan apa yang kumiliki. Namun, semakin hari sikap mereka semakin menusuk. Devan semakin jauh. Bu Yeni semakin terang-terangan merendahkanku. Dan aku mulai menyadari, ada batas untuk setiap kesabaran. Di balik diamku, perlahan aku menyusun tekad. Jika mereka benar-benar melupakan siapa aku, jika mereka menginjak harga diriku, maka suatu hari kebenaran akan hadir. Dan ketika saat itu tiba, kebenaran itu bukan sekadar jawaban, tetapi tamparan paling menyakitkan yang pernah mereka terima. Malam demi malam berlalu sejak kabar promosi itu datang, dan semakin jelas bagiku bahwa rumah tangga ini tak lagi sama. Devan yang dulu selalu menyempatkan waktu untuk sekadar menemaniku makan malam, kini hampir setiap hari pulang larut. Kadang aku masih setia menunggu di meja makan dengan hidangan yang sudah dingin, berharap ia akan duduk di hadapanku dan bercerita tentang pekerjaannya seperti dulu. Namun yang sering terjadi, pintu rumah baru terbuka menjelang tengah malam dan Devan masuk dengan wajah letih bercampur angkuh. Tanpa banyak kata, ia langsung berganti pakaian lalu tidur, meninggalkanku yang hanya bisa menatap punggungnya dalam gelap. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku sudah menjadi istri yang buruk? Aku mengurus rumah, menyiapkan semua kebutuhannya, bahkan rela menyembunyikan siapa diriku sebenarnya demi menjaga harga diri dan egonya. Tapi yang kudapat justru sikap dingin dan ucapan yang menusuk hati. Jika kuingat kembali 5 tahun lalu saat ia melamarku, Devan berjanji akan menjadikanku satu-satunya perempuan yang ia cintai, akan melindungiku, akan memperjuangkanku di hadapan siapapun. Namun kini, janji itu seakan hilang tak berbekas.
Yang paling membuatku lelah adalah keberadaan Bu Yeni yang seakan menjadi tembok pemisah antara kami. Setiap kali aku mencoba berbicara pada Devan tentang masalah rumah tangga, ia selalu berkata, "Ibu bilang aku harus fokus kerja. Jangan sampai kamu mengganggu pikiranku." Seakan-akan aku hanyalah beban, bukan pendamping. Bu Yeni tak pernah sekalipun berusaha melihatku sebagai menantu, apalagi anak. Sikapnya semakin menusuk sejak Devan naik jabatan. Ia sering datang ke rumah kecil kami, duduk di ruang tamu dengan wajah penuh penilaian, lalu melontarkan kata-kata yang membuatku ingin berlari pergi. "Rin, kamu ini sudah 5 tahun menikah, tapi apa yang bisa kamu tunjukkan? Devan sekarang sudah jadi manajer. Masa punya istri yang cuma bisa masak dan beres-beres rumah? Kamu harus tahu diri. Jangan hanya numpang hidup," ucapnya dengan nada tajam suatu sore. Aku hanya bisa tersenyum kaku, menundukkan kepala, meski di dalam dada rasanya seperti disayat. Baginya, aku hanyalah perempuan tak berguna yang tak pantas berdiri di samping anaknya. Yang paling ironis, Devan hanya duduk diam di samping ibunya saat kalimat itu meluncur. Tidak ada pembelaan, tidak ada keberpihakan. Hanya tatapan dingin yang membuatku merasa sendirian di rumah sendiri. Saat itu aku ingin sekali berkata jujur. Ingin berteriak bahwa tanpa aku, Devan tak mungkin berdiri di posisi sekarang karena perusahaan tempat ia bekerja adalah perusahaanku. Namun bibirku keluh. Aku masih berharap ia akan sadar dengan sendirinya. Tanpa perlu kebenaran itu kujadikan senjata. Semakin lama, aku semakin merasa asing di rumah ini. Dulu, rumah kecil ini kuanggap sebagai istana cinta kami, meski sederhana tapi penuh kehangatan. Kini, setiap sudutnya terasa dingin, sepi, dan penuh jarak. Senyum Devan yang dulu membuatku jatuh cinta kini berubah menjadi garis tipis yang lebih mirip ejekan. Kadang aku merasa seperti tamu yang kebetulan tinggal di rumah ini, bukan istri yang sah. Dalam kesendirian itu, aku sering mengingat pesan almarhum ayahku. "Arini, jangan pernah membiarkan siapapun merendahkanmu. Kamu boleh rendah hati, tapi jangan biarkan orang menginjak harga dirimu." Pesan itu terus terngiang di kepalaku setiap kali Bu Yeni meremehkanku, atau setiap kali Devan membiarkanku terluka oleh ucapannya. Aku menahan diri, menunggu waktu yang tepat, karena aku percaya suatu saat kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Namun di balik semua kesedihan itu, ada satu hal yang justru menyalakan api kecil dalam hatiku. Api itu adalah tekad. Jika Devan dan Bu Yeni terus menganggapku tak berarti, maka aku akan menunjukkan pada mereka siapa sebenarnya aku. Bukan dengan teriakan, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kenyataan yang tak bisa mereka tolak. Untuk saat ini aku memilih diam, tetap memainkan peranku sebagai istri sederhana yang tak tahu apa-apa. Tapi suatu hari nanti, saat mereka paling tak menduganya, mereka akan tahu bahwa perempuan yang selama ini mereka remehkan adalah orang yang justru memberi mereka tempat untuk berdiri. Dan hingga hari itu tiba, aku akan terus menahan luka ini, menyimpannya rapat-rapat di dalam hati. Aku akan terus menunggu, dengan sabar dan tenang, hingga saat yang tepat datang. Karena aku tahu, setiap kesombongan pasti akan bertemu dengan kebenaran. Dan ketika saat itu tiba, bukan aku yang akan terluka, melainkan mereka yang kini meremehkanku. Hari-hari setelah itu semakin berat kurasakan. Devan bukan lagi lelaki yang dulu ku kenal, yang selalu pulang dengan senyum hangat dan pelukan sederhana. Kini, setiap langkahnya seakan membawa jarak yang semakin sulit kugapai. Ia sibuk dengan jabatannya, sibuk dengan gengsi barunya, sibuk membuktikan bahwa dirinya telah naik kelas. Aku yang dulu ia jadikan pusat dunianya, kini hanya menjadi bayangan samar di rumah. Ia pulang sekadar melepas lelah, bukan untuk mencari kehangatan. Aku seringkali menunggu di ruang tamu, duduk sendirian sambil menatap jam dinding yang berdetak pelan. Hidangan yang kusiapkan tergeletak di meja, perlahan kehilangan aroma hangatnya, seakan ikut merasakan kesepian.
Kadang aku memejamkan mata, membayangkan kembali masa lalu saat kami baru menikah. Devan selalu menepuk pundakku, berkata ia ingin membangun hidup dari nol bersamaku. Rin, kita akan buktikan bahwa cinta lebih kuat dari harta, katanya waktu itu. Kini, kata-kata itu terdengar seperti mimpi usang yang telah ia buang jauh. Yang membuat hatiku semakin sakit, Bu Yeni kerap menggunakan kesempatan ini untuk menekanku. Hampir setiap minggu ia datang, membawa nasihat yang terdengar lebih mirip perintah, lalu menyelipkan sindiran yang menusuk. Devan sekarang manajer, Rin. Kamu harus belajar menempatkan diri. Jangan bikin dia malu punya istri yang tidak tahu apa-apa soal dunia kerja dan pergaulan. Lihatlah dirimu, apa yang bisa kamu banggakan. Nadanya tinggi, matanya tajam, seakan menelanjangi seluruh harga diriku. Aku ingin menjawab, ingin berteriak, ingin berkata bahwa tanpa aku, mereka bahkan tak akan menginjakan kaki di dunia yang kini mereka banggakan. Namun aku menahan lidahku. Aku tahu, saat ini mereka tidak akan mendengarkan. Bahkan jika aku mengaku sebagai pemilik perusahaan, mungkin mereka hanya akan menuduhku berbohong. Diamku adalah tameng. Kesabaranku adalah senjata yang kelak akan lebih tajam dari 1000 kata. Devan pun mulai terbawa arus ibunya. Ia bukan hanya sibuk, tetapi juga semakin sering membandingkanku dengan perempuan lain. Lihat istri rekan-rekanku, Rin. Mereka bisa mendampingi suaminya di acara-acara besar, berbicara pintar, tampil berkelas. Kamu hanya tahu masak dan beres-beres rumah. Sampai kapan kamu mau begini? Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Seolah aku hanyalah beban yang menghambat jalannya. Aku tahu, aku masih bisa menamparnya dengan kenyataan. Aku bisa menunjukkan bahwa aku bukan hanya sekadar perempuan rumah tangga, melainkan sosok yang membangun fondasi tempat ia kini berdiri. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang menolak melakukannya terburu-buru. Aku ingin Devan melihat wajah aslinya sendiri, melihat bagaimana ia tergoda kesombongan dan membiarkannya tumbuh menjadi belenggu yang akan menjeratnya. Malam-malamku kerap kuhabiskan dengan menulis dalam buku harian kecil, mencatat setiap luka yang mereka torehkan. Bukan untuk meratapi nasib, tapi untuk mengingat setiap alasan mengapa aku harus kuat, mengapa aku harus tetap berdiri. Dalam setiap kalimat yang kutulis, ada tekad yang makin mengeras. Bahwa suatu saat aku tidak hanya akan berdiri, tetapi juga akan membuat mereka menunduk di hadapanku. Aku teringat wajah almarhum ayahku. Ia selalu berkata bahwa manusia diuji bukan saat berada di bawah, melainkan saat berada di atas. Orang yang sombong dari bawah akan lebih sombong ketika di atas. Tapi orang yang rendah hati dari bawah akan lebih bijak ketika berkuasa. Kata-kata itu kini terngiang, seolah menjadi cermin yang memantulkan wajah Devan. Aku melihatnya semakin terseret oleh gengsi, semakin buta terhadap cinta dan kesetiaan. Dan di tengah semua luka itu, aku mulai menyiapkan diriku. Tidak ada yang tahu siapa aku sesungguhnya, dan itu menjadi keuntunganku. Aku akan tetap diam, tetap memainkan peran sebagai Arini sang istri sederhana yang mereka pandang sebelah mata. Namun di balik diamku, aku sedang menyulam benang demi benang kekuatan. Luka yang mereka berikan bukan melemahkanku, melainkan membuatku semakin kokoh. Aku tahu badai besar akan datang. Aku bisa merasakannya dalam setiap tatapan sinis Bu Yeni, dalam setiap ucapan Devan yang merendahkan. Badai itu mungkin akan mengguncang hidupku, mungkin akan membuatku terhempas. Namun satu hal yang pasti, badai itu juga akan membuka tabir kebenaran. Dan ketika semua terbuka, aku akan berdiri tegak di tengah puing-puing kesombongan mereka. Untuk saat ini, biarlah aku tetap dalam bayangan. Biarlah mereka menertawakanku, meremehkanku, bahkan menganggapku tak ada artinya. Karena semakin mereka buta, semakin besar kejutan yang akan mereka terima ketika mata mereka akhirnya terbuka.
Dan pada saat itu, aku tidak lagi menjadi istri sederhana yang bisa mereka hina, melainkan perempuan yang mereka tak pernah bayangkan berdiri begitu tinggi. Pagi itu matahari bersinar terang, tapi suasana rumah terasa muram. Aku baru saja selesai menata meja makan ketika suara langkah kaki Devan terdengar turun dari kamar. Seperti biasa, aku menyiapkan sarapan lengkap, nasi hangat, telur dadar kesukaannya, dan segelas kopi. Aku berharap, setidaknya pagi ini ia akan duduk bersamaku, meluangkan sedikit waktu untuk sekadar berbincang. Namun harapan itu kembali runtuh saat ia hanya melirik meja makan sekilas, lalu mengambil jas kerjanya tanpa berkata apa-apa. "Devan, makan dulu, nak." Suara Bu Yeni yang sejak semalam menginap di rumah kami terdengar lebih dulu dari ujung ruang tamu. Aku menoleh, melihatnya berdiri anggun dengan senyum penuh arti. Ia kemudian menambahkan, "Jangan terlambat, hari ini kan ada rapat penting. Jangan biarkan hal-hal kecil mengganggumu." Tatapannya sekilas jatuh padaku, dingin dan menusuk, seolah memberi isyarat bahwa aku adalah salah satu dari hal-hal kecil itu. Devan hanya mengangguk. Ia berjalan mendekati ibunya, mencium tangan wanita itu dengan hormat, lalu menepuk pundaknya dengan penuh kasih. Aku menunggu giliran, menunggu sekadar lirikan atau kata singkat darinya. Tapi yang kudapat hanyalah punggungnya yang semakin menjauh menuju pintu. "Devan, sarapannya." Suaraku tercekat. Ia tak menoleh, hanya melambaikan tangan asal sebelum pintu tertutup di belakangnya. Keheningan yang tersisa membuatku sulit bernapas. Di ruang tamu, Bu Yeni terkekeh pelan. "Rin, kamu ini terlalu berharap. Devan sekarang sudah sibuk. Dia tidak punya waktu untuk hal remeh seperti sarapan bersama. Apalagi hanya mendengar celotehan istri yang tidak tahu apa-apa." Aku menggenggam jemariku erat di balik meja, mencoba menahan diri. "Saya hanya ingin menjalankan kewajiban saya, Bu." Suaraku lirih, hampir tak terdengar. "Wajib? Kewajibanmu seharusnya bukan cuma masak dan cuci piring, Rin. Devan butuh istri yang bisa membawanya lebih tinggi, bukan yang justru membuatnya malu. Coba kamu pikir, apa jadinya kalau nanti dia diundang ke acara perusahaan dan istrinya cuma bisa duduk diam seperti patung?" Setiap kata yang meluncur darinya adalah luka baru yang menumpuk di hatiku. Tapi kali ini aku tidak lagi hanya diam. Aku mengangkat wajah, menatap mata mertua yang selama ini selalu menilaiku rendah. Saya mungkin tidak seperti istri-istri teman Devan yang ibu banggakan. Tapi saya selalu berusaha mendampingi dia dengan cara saya. Apakah itu tidak cukup? Bu Yeni menyipitkan mata, seolah aku baru saja menantangnya. "Tidak cukup, Rin. Dan sejujurnya, aku mulai ragu apakah kamu memang pantas untuknya. Lihatlah dirimu, selama 5 tahun menikah, kamu tidak pernah memberi dia apapun yang bisa dibanggakan. Tidak anak, tidak status, tidak kebanggaan sosial. Kamu hanya membebaninya." Kata-kata itu membuat napasku terhenti. Selama ini aku bisa menahan sindiran-sindiran kecilnya, tapi kali ini ucapannya seperti palu besar yang menghantam dadaku. Aku tahu aku belum bisa memberikan Devan seorang anak, dan itu menjadi luka yang diam-diam kusimpan sendiri. Tapi mendengar kelemahanku dijadikan senjata, rasanya seperti dihancurkan dari dalam. Hari itu untuk pertama kalinya aku menangis di hadapan Bu Yeni. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku merasa begitu sendirian. Ia berdiri di sana, menatapku dengan sorot puas, seolah tangisku adalah kemenangan baginya. Sejak hari itu, semuanya berubah semakin nyata. Devan semakin jarang pulang, dan ketika pulang, sikapnya semakin dingin. Ia mulai berbicara tanpa menatapku, menjawab seadanya, bahkan terkadang sengaja meninggalkanku sendiri dalam percakapan. Dan setiap kali aku mencoba mendekat, ia selalu berkata, "Aku capek, Rin. Jangan banyak tanya."
Lalu datanglah malam yang menjadi awal retakan terbesar. Devan pulang dengan wajah lelah, namun kali ini ia tidak langsung masuk kamar. Ia menatapku sebentar, lalu berkata datar, "Ibu benar, Rin. Aku butuh istri yang bisa mendukung posisiku. Aku butuh pasangan yang bisa membuatku terlihat pantas sebagai manajer. Aku tidak tahu apakah kamu masih bisa menemaniku ke arah itu." Kata-katanya menusuk, lebih tajam dari sebelumnya. Aku berdiri terpaku, tidak percaya bahwa ia benar-benar mengucapkannya. "Devan, apa maksudmu?" Suaraku gemetar. Namun ia hanya menggeleng, lalu berbalik menuju kamar. "Kamu pikirkan saja." Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu yang temaram membuat bayangan tubuhku terpantul samar di dinding. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa ditolak. Bukan hanya oleh mertuaku, tapi oleh suamiku sendiri. Retakan itu kini bukan lagi bayangan, melainkan nyata, terlihat jelas, dan semakin melebar. Aku tahu, badai itu sudah mulai datang. Dan aku hanya bisa menyiapkan diriku, menunggu saatnya aku harus berdiri melawan. Hari-hari setelah percakapan itu berubah menjadi kabut yang menyesakan. Aku mencoba bersikap seperti biasa, menyiapkan sarapan, menjaga rumah tetap rapi, bahkan menyambut Devan setiap kali ia pulang, meski hanya sekadar dengan senyum kecil. Namun perlakuannya semakin jelas berubah. Ia tak lagi menatap mataku saat bicara, lebih sering sibuk dengan ponselnya, dan bahkan kadang melintas di hadapanku seolah aku hanyalah benda tak bernyawa di rumah ini. Aku sering berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya saat ia melangkah keluar. Ada jarak yang begitu jauh, meski hanya beberapa langkah dari tempatku berdiri. Jarak itu bukan sekadar ruang, melainkan jurang yang semakin sulit ku jangkau. Aku mencoba berbicara padanya, menanyakan kabar pekerjaannya, menawarkan diri untuk sekadar menemani. Namun balasan yang kuterima hanyalah kalimat pendek yang dingin. "Jangan ganggu, aku sibuk." Atau bahkan hanya diam. Keheningan itu jauh lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Karena diamnya berarti pengabaian. Dan pengabaian adalah bentuk penolakan yang paling mematikan. Bu Yeni semakin sering datang, seolah ingin memastikan aku tersingkir perlahan dari kehidupan anaknya. Setiap kali ia datang, ia duduk di ruang tamu dengan penuh wibawa, lalu menatapku dengan sorot yang membuat tubuhku kaku. "Rin, kamu tahu kan? Perempuan yang tidak bisa memberikan anak biasanya dianggap membawa sial dalam rumah tangga. Aku tidak ingin Devan jadi bahan omongan orang. Pikirkanlah, apakah kamu rela terus menahannya hanya untuk kepentinganmu sendiri?" Kata-katanya seperti racun yang merayap ke seluruh tubuhku. Aku tahu aku belum mampu memberikan cucu untuknya. Itu sudah cukup membuatku merasa bersalah. Namun mendengar kalimat itu diucapkan berulang-ulang, aku merasa seolah semua kesalahanku dikumpulkan untuk dijadikan cambuk yang menghantamku berkali-kali. Devan pun mulai berubah lebih keras. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk mengeluhkan sikapnya, mencoba menjelaskan bahwa aku masih ingin mendampinginya. Tapi tanggapannya membuat dadaku hancur. "Aku lelah, Rin. Kamu tidak mengerti apa yang aku hadapi di luar sana. Tekanan kerja, tuntutan jabatan, semua butuh pasangan yang sepadan. Sementara kamu bahkan tidak bisa sekadar membuatku bangga di depan orang lain." Suaranya meninggi, dan untuk pertama kalinya, aku melihat tatapan marah yang begitu asing di wajahnya. Aku terdiam, tubuhku bergetar menahan air mata. "Aku hanya ingin tetap di sampingmu, Van, seperti dulu." Suaraku pecah, hampir tak terdengar. Namun Devan menghela napas kasar, lalu membuang pandangannya seolah muak melihatku. "Mungkin dulu. Tapi sekarang aku tidak tahu apakah itu masih cukup." Kalimat itu seperti pedang yang menusuk jantungku. Aku ingin berteriak, ingin mengingatkan bagaimana dulu kami berjuang bersama. Bagaimana setiap langkahnya tidak akan ada tanpa aku.
Tapi aku memilih menelan luka itu dalam diam. Karena aku tahu, semakin aku memohon, semakin rendah aku akan terlihat di matanya. Hari-hari berikutnya, rumah ini benar-benar kehilangan maknanya sebagai rumah. Devan semakin jarang pulang, dan ketika pulang, ia hanya singgah sebentar sebelum kembali pergi. Kadang aku bahkan tidak tahu di mana ia menghabiskan malamnya. Aku hanya bisa duduk sendirian di ruang tamu, ditemani detak jam dinding dan bayangan sepi yang kian menelan diriku. Bu Yeni semakin menunjukkan wajah aslinya. Ia kerap membawa kerabat atau teman-temannya ke rumah, lalu memperlakukanku seolah aku hanyalah pembantu. Rin, tolong buatkan teh. Rin, bersihkan ruang tamu. Rin, jangan berdiri di situ, bikin suasana jadi kaku. Semua itu ia ucapkan di depan orang lain, tanpa sedikit pun rasa malu. Dan yang lebih menyakitkan, Devan membiarkan semua itu terjadi. Ia hanya duduk diam, seolah setuju dengan perlakuan ibunya. Di hadapan orang banyak, aku menjadi bayangan. Tak dianggap, tak dihormati, bahkan tak diakui. Malam-malamku semakin sering kulalui dengan menatap buku harian kecilku. Aku menulis semua luka, semua kata yang menusuk, semua tatapan yang merendahkan. Namun di balik setiap tulisan, aku sisipkan tekad. Aku tidak akan selamanya menjadi perempuan yang diinjak. Aku tidak akan selamanya diam. Luka ini akan menjadi bahan bakarku, dan saat waktunya tiba, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Namun untuk sekarang, aku hanya bisa bertahan. Menjadi istri yang mereka hina, menahan semua rasa sakit, dan tetap berdiri meski perlahan mereka mencoba menjatuhkanku. Karena aku tahu, badai ini belum mencapai puncaknya. Dan ketika itu datang, aku harus siap untuk menghadapi semuanya. Malam itu hujan turun deras, menutup seluruh kota dengan suara rintik yang tak henti-henti. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap pintu yang masih terkunci dari luar. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, dan Devan belum juga pulang. Sudah berhari-hari ia seperti ini, pergi pagi dan pulang larut, atau bahkan tidak pulang sama sekali. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Seolah keberadaanku di rumah ini tidak lagi penting untuk ia pikirkan. Aku mencoba menenangkan diri dengan meyakinkan bahwa ia sibuk bekerja. Namun hati kecilku menolak percaya. Ponselnya jarang sekali bisa kuhubungi, dan jika pun tersambung, jawabannya hanya singkat, dingin, dan tergesa. Aku sibuk. Jangan ganggu. Kalimat yang berulang-ulang itu membuatku merasa seperti orang asing yang memaksa masuk ke kehidupannya. Ketika akhirnya pintu terbuka, Devan masuk dengan wajah lelah, namun bukan lelah karena pekerjaan. Ada senyum samar yang masih tersisa di bibirnya, senyum yang tidak pernah lagi ia berikan padaku. Aku memperhatikannya meletakkan jasnya dengan santai, seolah tidak merasa bersalah meninggalkanku dalam cemas selama berjam-jam. "Van, kamu dari mana?" tanyaku dengan suara lirih. Ia menoleh sebentar, lalu mengambil segelas air tanpa menjawab. Aku mencoba mendekat, berharap mendapat sedikit kejelasan. "Aku menunggu dari tadi. Setidaknya beritahu kalau kamu pulang terlambat." Devan menghela napas berat, lalu menatapku dengan sorot jengkel. "Rin, tolong jangan cerewet. Aku lelah. Aku tidak ingin setiap kali pulang hanya mendengar pertanyaanmu. Aku sudah cukup pusing dengan urusan kerja, jangan ditambah lagi." Aku tercekat. Kata-katanya seperti tamparan yang memukul wajahku. Aku tidak bermaksud mengusiknya, hanya ingin memastikan ia baik-baik saja. Namun baginya, keinginanku untuk peduli adalah beban. Sejak malam itu, jarak kami semakin nyata. Ia mulai membawa sebagian barang-barangnya ke kantor dengan alasan lebih praktis. Pakaian kerja, sepatu, bahkan parfum yang biasa kupilihkan untuknya kini tak lagi tersimpan di lemari rumah kami. Rumah ini perlahan kehilangan jejaknya. Yang tersisa hanyalah aku, terkurung dalam kesepian.
Bu Yeni seolah semakin berkuasa. Ia sering datang tanpa pemberitahuan, masuk ke rumah dengan bebas seperti rumahnya sendiri. Suatu sore, ia duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh yang kubuat, lalu berkata dengan nada setengah mengejek, "Devan sekarang sudah semakin sibuk. Dia tidak bisa lagi diikat dengan hal-hal kecil yang membuang waktunya. Aku harap kamu mengerti, Rin, dan tidak membuatnya semakin terbebani." Aku menatap wajah mertuaku, ingin sekali bertanya apakah aku benar-benar dianggap beban dalam keluarga ini. Namun lidahku keluh. Kata-kata Bu Yeni selalu seperti pisau, tajam, menyakitkan, tapi sulit dibantah. Aku hanya bisa menunduk, menggenggam jemariku sendiri hingga terasa sakit, seolah dengan begitu aku bisa menahan air mata agar tidak jatuh di hadapannya. Malam-malam berikutnya semakin membuktikan firasatku. Suatu ketika, aku tanpa sengaja melihat ponsel Devan yang ia tinggalkan di meja makan. Ada notifikasi pesan yang muncul, dari nama yang tidak kukenal. "Hati-hati di jalan, aku tunggu." Jantungku berdegup kencang, darahku berdesir dingin. Aku tahu itu bukan pesan dari rekan kerja biasa. Kalimatnya terlalu personal, terlalu hangat untuk sekadar urusan kantor. Tanganku gemetar, ingin sekali membuka lebih jauh, membaca isi percakapan mereka. Namun sebelum aku sempat, pintu terbuka, dan Devan masuk dengan langkah cepat. Tatapannya langsung jatuh pada ponselnya di tanganku. "Ngapain kamu buka ponselku?" Suaranya tajam, penuh kecurigaan. Aku panik, buru-buru meletakkannya kembali. Aku tidak buka. Hanya melihat ada pesan masuk. Namun Devan mendekat, meraih ponselnya dengan kasar. "Jangan pernah sentuh barangku lagi tanpa izin. Aku tidak suka, Rin. Mengerti?" Aku menatap matanya, mencari sedikit kelembutan yang dulu selalu ada. Tapi yang kulihat hanyalah dinding dingin yang memisahkan kami. Aku ingin bertanya siapa perempuan itu, ingin menuntut penjelasan. Namun ketakutan menahanku. Aku takut jika aku bertanya, ia akan semakin menjauh. Sejak malam itu, aku tidak lagi menemukan keberanian untuk memeriksa atau bertanya. Tapi tanda-tanda itu semakin jelas. Devan sering pulang dengan aroma parfum asing yang tidak pernah kukenal. Dengan kemeja rapi tapi beraroma manis yang bukan milikku. Kadang ia pulang dengan senyum samar di wajahnya. Senyum yang tidak pernah lagi ia bagi untukku. Aku hanya bisa duduk dalam diam, menelan rasa pahit yang makin menyesakan. Rasanya seperti perlahan disingkirkan dari kehidupannya, digantikan oleh seseorang yang bahkan aku tidak tahu siapa. Dalam kesepian itu, aku mulai menulis lebih banyak di buku harianku. Aku menulis tentang rasa takut, tentang kehilangan, tentang luka yang terus menganga. Tapi di sela-sela tulisan itu, ada juga doa. Doa agar aku diberi kekuatan untuk bertahan, untuk tidak hancur meski setiap hari aku dilukai oleh orang yang seharusnya melindungiku. Suatu malam, aku bermimpi tentang masa-masa awal pernikahan kami. Aku melihat Devan tersenyum, menggenggam tanganku dengan hangat, berjanji akan selalu ada di sisiku. Aku terbangun dengan air mata membasahi wajah, menyadari betapa jauh kami telah berubah. Janji itu kini hanya tinggal bayangan, sementara aku ditinggalkan dalam gelap. Namun di balik semua itu, ada sesuatu dalam diriku yang mulai berubah. Jika dulu aku hanya menangis dan diam, kini perlahan ada api kecil yang menyala. Aku tahu aku tidak bisa terus begini. Aku tidak bisa selamanya menjadi perempuan yang disingkirkan tanpa suara. Jika benar ada orang lain di hidupnya, jika benar aku sudah dianggap tak berarti, maka suatu saat aku harus berdiri dan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Untuk sekarang, aku hanya bisa menunggu, menyimpan semua bukti dalam hatiku, dan bersiap. Karena aku tahu, badai yang lebih besar sedang datang. Dan ketika itu tiba, aku tidak akan lagi hanya menjadi istri yang mereka hina. Aku akan menjadi perempuan yang mereka sesali telah mereka remehkan.
Matahari sore itu merayap pelan ke balik jendela rumah yang kian terasa asing bagiku. Cahaya jingga yang biasanya hangat kini justru menambah perasaan kosong di dada. Aku duduk di ruang tamu, memandangi kursi yang sudah lama tidak lagi diduduki Devan. Ia semakin jarang pulang, dan jikapun pulang, hanya sebentar. Jejaknya semakin pudar dari rumah ini, seolah-olah aku hanya sedang menjaga bangunan kosong yang tak lagi punya jiwa. Hari itu, aku memberanikan diri keluar. Entah dorongan dari mana, tapi aku merasa harus menghirup udara luar sebelum pikiranku benar-benar terkubur dalam kesepian. Aku berjalan ke sebuah kafe kecil di pusat kota, tempat yang dulu sering kami datangi bersama. Kenangan itu masih melekat. Devan menggenggam tanganku di meja pojok, tertawa saat aku menumpahkan sedikit kopi ke meja. Namun yang kutemukan hari itu bukanlah tawa, melainkan luka baru. Saat hendak melangkah masuk, mataku menangkap sosok yang sangat kukenal. Devan. Duduk di pojok ruangan, tempat yang sama dengan kenangan kami, tapi kini ia tidak sendiri. Ada seorang perempuan bersama dia, cantik dengan senyum lembut yang seolah dibuat hanya untuknya. Mereka berbicara dengan hangat, sesekali tertawa, dan saat perempuan itu meraih tangannya, Devan tidak menolak. Sebaliknya, ia membiarkannya, bahkan terlihat nyaman. Darahku mendidih, tapi kakiku seakan membeku di tempat. Aku ingin berlari menghampiri, ingin menanyakan siapa dia, ingin berteriak di depan semua orang. Namun yang kulakukan hanya berdiri kaku, menatap dari kejauhan, membiarkan hatiku hancur perlahan. Aku mundur, keluar dari kafe itu sebelum mereka sempat menyadari kehadiranku. Udara sore yang dingin terasa menampar wajahku, menyadarkanku pada kenyataan pahit. Semua firasatku benar. Ada orang ketiga. Ada perempuan lain di antara kami. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku penuh dengan gambar-gambar yang menyesakkan. Tatapan lembut yang dulu hanya untukku kini berpindah. Senyum hangat yang dulu menghiburku kini dimiliki orang lain. Aku merasa kehilangan sesuatu yang tidak hanya penting, tapi juga bagian dari diriku sendiri. Sesampainya di rumah, aku terduduk lemas di kamar. Tanganku gemetar saat meraih buku harian. Aku menulis dengan terburu-buru, mencatat apa yang baru saja kulihat. Air mataku menetes membasahi halaman. Setiap kata terasa seperti pengakuan pahit yang menggoreskan luka baru. Malamnya, Devan pulang lebih awal dari biasanya. Aku masih bisa mencium aroma parfum asing itu, lebih kuat dari sebelumnya. Aku menatapnya, mencoba mencari keberanian. "Van, aku lihat kamu di kafe sore tadi." Langkahnya terhenti, ekspresinya kaku sejenak sebelum berubah menjadi dingin. "Kamu ngikutin aku?" Aku menggeleng cepat, menahan air mata. "Tidak. Aku hanya kebetulan lewat. Tapi aku lihat, kamu bersama seorang perempuan." Wajahnya berubah, bukan malu atau bersalah, melainkan marah. "Rin, jangan mulai lagi. Jangan coba-coba mengatur hidupku. Kalau kamu tidak bisa membuatku nyaman di rumah, jangan salahkan aku mencari kenyamanan di luar." Kata-katanya menancap dalam, membuat dadaku sesak hingga sulit bernapas. Aku mencoba menahan diri, namun suaraku pecah. Jadi benar ada orang lain. Devan menghela napas kasar, membuang pandangan dariku. Aku tidak mau membicarakan ini sekarang. Aku lelah. Ia berjalan ke kamar tanpa menoleh lagi, meninggalkanku sendiri di ruang tamu dengan hati yang remuk. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Devan bersama perempuan itu muncul. Senyum, tatapan, genggaman tangan, semuanya menghantui, membuat dadaku semakin hancur. Aku merasa ditinggalkan bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai manusia. Hari-hari setelahnya menjadi neraka. Devan tidak lagi berusaha menyembunyikan perubahannya. Ia semakin sering pulang larut, terkadang tidak pulang sama sekali. Jikapun ada di rumah, ia sibuk dengan ponselnya,
tersenyum pada layar tapi tidak pernah lagi tersenyum padaku. Aku mencoba berbicara, tapi jawabannya selalu dingin atau penuh amarah. Bu Yeni justru memperkeruh suasana. Ia sering berkata dengan nada sinis, "Kalau Devan bahagia dengan orang lain, mungkin itu karena kamu tidak bisa membuatnya bahagia. Kamu harus belajar menerima kenyataan, Rin. Tidak semua perempuan bisa mempertahankan rumah tangganya." Aku menggigit bibir, menahan sakit yang semakin dalam. Seolah semua salahku, seolah aku yang harus menanggung beban kegagalan ini sendirian. Tidak ada yang peduli bagaimana aku berjuang, tidak ada yang melihat bagaimana aku bertahan di tengah luka. Namun di balik semua rasa sakit itu, ada sesuatu yang semakin kuat dalam diriku. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak bisa lagi hanya diam. Aku tidak bisa terus membiarkan diriku diinjak, diremehkan, disingkirkan. Aku harus bertahan, bukan hanya demi cintaku pada Devan, tapi demi diriku sendiri. Aku tidak tahu kapan waktunya akan tiba, tapi aku yakin suatu hari aku akan berdiri dan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Suatu hari, Devan dan ibunya akan melihat bahwa perempuan yang mereka anggap lemah ini adalah perempuan yang bisa berdiri tegak, lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Untuk saat ini, aku hanya bisa menunggu. Menunggu momen di mana kebenaran terungkap, di mana luka ini berubah menjadi kekuatan. Karena aku tahu, setiap air mata yang jatuh, setiap sakit yang kutelan, sedang membentukku menjadi seseorang yang lebih kuat. Dan ketika saat itu tiba, mereka akan menyesal telah mengabaikan aku. Hari-hari setelah aku melihat Devan di kafe menjadi awal dari penderitaan yang lebih nyata. Jika dulu ia masih berusaha menyembunyikan kebersamaannya dengan perempuan itu, kini semua perlahan terbuka. Ia tak lagi pulang diam-diam, tak lagi menutupi aroma parfum asing di tubuhnya, bahkan terkadang membiarkan jejak perempuan itu terasa jelas di setiap gerakannya. Aku seperti dipaksa melihat kebenaran yang menamparku berkali-kali. Suatu sore, aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Hatiku sempat berharap Devan pulang lebih awal untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun harapan itu runtuh seketika ketika aku melihat siapa yang turun dari mobil bersamanya. Perempuan itu, wanita yang pernah kulihat di kafe, kini melangkah anggun masuk ke halaman rumahku dengan senyum lebar, seolah-olah ia pemilik sebenarnya. Aku berdiri kaku di ruang tamu, darahku berdesir hebat, sementara Devan dengan santainya membuka pintu dan masuk bersama perempuan itu. "Rin, ini teman kantorku. Namanya Maya," katanya singkat, seolah kata, "teman," cukup untuk menjelaskan semuanya. Aku menatap Maya, dan ia membalas dengan senyum penuh kemenangan, senyum yang membuatku ingin berteriak. "Teman," suaraku pecah. Aku menahan gemetar yang mulai merambat di tubuhku. "Teman macam apa yang pulang bersama di jam seperti ini, Van?" Devan mendengus, meletakkan kunci mobil di meja. "Jangan mulai drama lagi. Maya hanya singgah sebentar. Tidak ada yang perlu kamu ributkan." Maya tersenyum tipis, lalu duduk di sofa dengan nyaman, seperti rumah ini miliknya. Aku merasa dadaku semakin sesak, tapi aku menahan diri. Aku tahu jika aku kehilangan kendali, mereka akan semakin menganggapku lemah. Tak lama, suara langkah lain terdengar. Bu Yeni muncul dari pintu samping dengan wajah berbinar, seolah sudah tahu kedatangan tamu ini. "Oh, jadi ini Maya yang sering kamu ceritakan, Van?" katanya ramah, lalu duduk di sebelah Maya, menggenggam tangannya. "Cantik sekali. Tidak heran Devan betah di dekatmu." Aku tercekat. Kata-kata itu bukan hanya tamparan, melainkan pengkhianatan telak. Ibuku mertua sendiri yang seharusnya menjaga rumah tangga kami, justru mendukung kehadiran orang ketiga. Aku melangkah maju, berusaha menahan amarah yang meledak. "Bu, apa maksudnya? Bukankah saya masih istri Devan? Mengapa ibu menerima perempuan lain di rumah ini?" Bu Yeni menatapku dengan sinis. "Rin,
Jangan naif. Kalau Devan sudah tidak bahagia denganmu, apa salahnya dia mencari yang lain? Maya lebih pantas mendampingi laki-laki sukses seperti dia. Kamu harus belajar menerima kenyataan. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Rasanya seperti dunia runtuh menimpaku. Aku bukan hanya kehilangan suami, tapi juga dikhianati oleh keluarga yang seharusnya melindungi. Devan hanya diam, tidak membelaku sedikit pun. Ia malah terlihat nyaman dengan situasi itu, seakan-akan aku hanyalah tamu yang mengganggu kebahagiaannya. Hari itu menjadi awal dari keterang-terangan mereka. Setelah pertemuan itu, Maya semakin sering muncul. Kadang Devan membawanya ke rumah dengan alasan urusan kerja, kadang dengan alasan lain yang tidak lagi masuk akal. Bu Yeni bahkan menyambutnya dengan tangan terbuka, memperlakukannya seperti calon menantu baru. Sementara aku, istri sah yang telah menemani Devan sejak ia belum jadi apa-apa, diperlakukan seperti bayangan tak berarti. Aku mulai merasa terasing di rumah sendiri. Setiap sudut rumah kini dipenuhi tawa mereka, sementara aku hanya bisa mendengarkan dari balik kamar. Seringkali aku duduk di lantai, menekan telingaku agar tidak mendengar suara mereka bercanda. Namun suara itu selalu tembus, menorehkan luka baru setiap kali masuk ke telingaku. Aku mencoba berbicara lagi pada Devan suatu malam ketika ia pulang bersama Maya. Setelah Maya pulang, aku memberanikan diri. Van, apa kamu tidak sadar apa yang kamu lakukan? Kamu membawa perempuan lain ke rumah ini, di depan istrimu sendiri. Apa kamu sudah tidak punya hati? Devan menatapku dengan dingin. Rin, aku sudah bilang, jangan buat semuanya sulit. Kalau kamu tidak betah, kamu bisa pergi. Aku tidak menahanmu. Kalimat itu membuat kakiku hampir goyah. Jadi itu maksudmu? Kamu ingin aku pergi? Ia tidak menjawab, hanya masuk ke kamar dan menutup pintu. Sikapnya lebih kejam daripada 1000 kata. Sejak saat itu, aku merasa semakin kecil. Seperti debu yang bisa dihembus pergi kapan saja. Tapi di tengah semua luka itu, ada bara kecil yang tetap menyala dalam hatiku. Bara yang semakin membesar setiap kali aku melihat Maya duduk di ruang tamu, tersenyum pada Devan, disambut hangat oleh Bu Yeni. Aku tahu aku harus bertahan. Aku tahu aku harus menunggu saat yang tepat. Karena yang tidak mereka tahu, aku bukan hanya istri yang mereka singkirkan. Aku lebih dari itu. Aku punya sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Malam-malam panjang kuhabiskan dengan menulis. Bukan lagi sekadar curahan hati, tapi juga rencana. Aku menulis langkah demi langkah, apa yang harus kulakukan jika waktunya tiba. Setiap tinta yang kugoreskan adalah janji pada diriku sendiri. Aku tidak akan selamanya menjadi korban. Dan pada suatu titik, aku berhenti menangis. Aku mulai melihat luka ini bukan lagi sebagai akhir, tapi sebagai awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku akan menunggu. Aku akan biarkan mereka merasa menang. Karena ketika kebenaran akhirnya terbuka, semua tawa yang kini mereka nikmati akan berubah menjadi tangisan penyesalan. Untuk sekarang, aku tetap diam. Aku tetap memainkan peranku sebagai istri yang ditinggalkan, yang diremehkan. Tapi di dalam diamku, aku sedang menyiapkan sesuatu. Sebuah kejutan yang akan membuat Devan, Bu Yeni, dan Maya tersadar bahwa mereka telah salah menilai siapa sebenarnya Arini. Hari itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Sejak Maya semakin sering hadir di rumah ini, udara yang kuhirup setiap hari terasa semakin sesak. Aku tak lagi dianggap sebagai istri, apalagi bagian dari keluarga. Semua yang kulakukan selalu salah di mata Bu Yeni. Bahkan langkah kakiku di rumah sendiri dianggap sebagai pengganggu. Sedangkan Maya, dengan mudah mendapat tempat di hati mereka berdua. Ia diperlakukan seolah-olah sudah resmi menjadi bagian keluarga, sementara aku hanya menjadi bayangan yang tak diinginkan. Sore itu aku baru selesai merapikan kamar ketika ku dengar suara tawa dari ruang tamu.
Aku berjalan keluar, dan lagi-lagi melihat Maya duduk manis di sofa, sementara Devan di sampingnya, begitu santai seakan ia tak pernah punya ikatan denganku. Bu Yeni menyuguhkan teh hangat, wajahnya berbinar seakan sedang menjamu tamu kehormatan. Aku berdiri di ujung pintu, menatap pemandangan itu dengan hati yang terus teriris. Namun kali ini, Maya melakukan sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ia menggenggam tangan Devan dengan berani di hadapanku, tanpa rasa bersalah. Lebih parahnya, Devan tidak menepis. Ia malah membiarkan genggaman itu, bahkan terlihat menikmati. Dadaku langsung bergetar hebat. Aku melangkah mendekat, suaraku bergetar menahan amarah. Apa-apaan ini? Sampai kapan kalian mempermalukan aku di rumahku sendiri? Maya menoleh dengan senyum tipis, sinis. Rumahmu? Jangan salah, Arini. Ini rumah Devan, dan aku diundang ke sini. Kalau kamu merasa tidak nyaman, kenapa tidak pergi saja? Aku tercekat. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada 1000 tamparan. Aku menatap Devan, berharap ia akan membelaku, namun tatapan dinginnya membuatku hampir roboh. Rin, katanya dengan nada datar. Maya benar. Aku sudah terlalu lelah dengan semua ini. Kalau kamu tidak bisa menerima keadaanku sekarang, sebaiknya kamu pergi. Air mataku langsung tumpah. Van, aku ini istrimu. Kita menikah dengan janji saling setia. Kenapa kamu tega memperlakukan aku seperti ini? Namun sebelum Devan menjawab, Bu Yeni berdiri, menyahut dengan nada tajam. Cukup, Rin. Jangan terus-menerus menyalahkan Devan. Kamu yang gagal membuatnya bahagia. Kamu yang tidak pantas jadi istri seorang manajer besar. Jangan halangi kebahagiaan anakku. Aku terpaku. Suara keras Bu Yeni membuat tubuhku bergetar. Aku mencoba membalas, namun suaraku hampir hilang ditelan isak tangis. Bu, apa tidak ada sedikit pun kasih untukku sebagai menantu? Setelah semua yang kulakukan untuk keluarga ini. Bu Yeni hanya mengibaskan tangan dengan sinis. Kamu terlalu lemah, Rin. Kamu tidak pernah cocok untuk Devan. Sekarang berhentilah memaksa diri. Lebih baik kamu bereskan barang-barangmu. Aku tidak mau melihatmu di rumah ini lagi. Jantungku seolah berhenti berdetak. Kata-kata itu menghantamku begitu keras. Aku menatap Devan sekali lagi, berharap ia akan berkata sesuatu, berharap ada sedikit saja cinta yang tersisa. Namun ia hanya menunduk sebentar, lalu berkata pelan tapi tegas, Ibu benar. Pergilah, Rin. Tubuhku lunglai, rasanya semua tenaga hilang begitu saja. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan lagi. Baiklah, kalau memang itu yang kalian inginkan, bisikku lirih. Aku berbalik, melangkah menuju kamar dengan langkah gontai. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang, menatap sekeliling. Dinding-dinding ini dulu penuh kenangan. Disinilah aku dan Devan pernah bercanda. Disinilah aku pernah merasa paling bahagia. Namun kini, semua kenangan itu berubah menjadi luka yang tak terbendung. Tanganku gemetar saat meraih koper dari lemari. Aku mulai memasukkan beberapa pakaian, sementara air mataku terus jatuh membasahi pipi. Setiap lipatan pakaian seperti menutup satu bab dalam hidupku. Rasanya aku sedang mengemas bukan hanya barang, tapi juga seluruh cintaku yang telah dihancurkan. Aku berhenti sejenak, memandang gaun sederhana yang pernah kupakai saat pernikahan kami. Gaun itu kusimpan rapi, menjadi simbol awal kebahagiaan kami. Kini, aku hanya bisa menatapnya dengan hati remuk, sebelum akhirnya kulipat dan kusimpan kembali. Ketika aku keluar dengan koper di tangan, Maya masih duduk di sofa dengan senyum puas. Bu Yeni berdiri di sampingnya, seakan mengawasi agar aku benar-benar pergi. Devan berdiri di dekat pintu, wajahnya datar, tanpa ekspresi, tanpa sedikit pun usaha untuk menahanku. Aku berhenti sejenak di depan mereka,
mencoba menegakkan kepala meski air mataku belum kering. Suaraku pelan, namun penuh kepedihan. Ingatlah ini, Van. Aku pergi bukan karena aku kalah. Aku pergi karena aku tidak ingin terus diinjak di rumah yang seharusnya jadi tempatku berlindung. Tapi suatu hari, kalian akan menyadari siapa sebenarnya aku. Devan menunduk tanpa berkata apapun. Bu Yeni hanya menatap sinis, sementara Maya tersenyum penuh kemenangan. Aku melangkah keluar, menutup pintu dengan berat hati. Angin malam menyambutku dengan dingin yang menusuk tulang. Koperku terasa berat, bukan hanya karena pakaian di dalamnya, tapi karena beban perasaan yang menumpuk. Aku berjalan menjauh, setiap langkahku terasa seperti meninggalkan sebagian dari diriku. Namun di balik semua kepedihan itu, ada secercah kekuatan baru yang mulai tumbuh. Rasa sakit ini memang menghancurkanku, tapi juga menyadarkanku. Mereka memang berhasil membuangku dari rumah ini, tapi mereka tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Mereka tidak tahu bahwa perusahaan tempat Devan bekerja adalah milikku. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan yang selama ini kusimpan akan menjadi senjata yang paling mematikan ketika waktunya tiba. Malam itu aku benar-benar pergi. Tidak ada yang menahanku, tidak ada yang peduli. Tapi dalam hatiku, aku berjanji, aku akan kembali, bukan untuk memohon cinta mereka lagi, melainkan untuk menunjukkan bahwa aku bukan perempuan lemah seperti yang mereka kira. Aku akan kembali sebagai seseorang yang berdiri di puncak, sementara mereka menunduk dalam penyesalan. Untuk sekarang, aku memang perempuan yang dibuang. Tapi kelak, akulah yang akan membuat mereka menyesali setiap keputusan yang mereka ambil malam ini. Malam itu aku berjalan tanpa arah. Jalanan kota terasa asing, seolah-olah setiap lampu jalan menyorotiku, mengingatkan bahwa aku adalah seorang istri yang baru saja diusir dari rumahnya. Koper kecil di tanganku terasa begitu berat, bukan hanya karena pakaian di dalamnya, melainkan karena luka yang menumpuk di dadaku. Setiap langkah yang kuambil adalah langkah meninggalkan kehidupan lama, meninggalkan cinta yang telah berubah menjadi racun. Aku berhenti di sebuah halte sepi, duduk di bangku dingin yang berkarat. Angin malam menusuk kulitku, membuat tubuhku menggigil. Aku meraih ponselku, menatap layar yang kosong. Ada dorongan untuk menelpon seseorang, siapa saja, tapi aku tak tahu harus mengadu pada siapa. Sejak menikah, aku jarang sekali menjaga hubungan dekat dengan teman-temanku. Aku terlalu sibuk mengurus rumah tangga, terlalu sibuk mendukung Devan. Dan kini, ketika aku terpuruk, aku sendirian. Air mata kembali mengalir, deras dan panas. Namun kali ini aku membiarkan semuanya tumpah, tidak lagi menahan. Aku menangis di tengah dinginnya malam, meratapi semua kebodohanku yang pernah percaya pada cinta yang ternyata bisa secepat itu berubah. Namun setelah tangis itu reda, aku merasakan sesuatu yang berbeda di dadaku. Ada ruang kosong yang perlahan mulai dipenuhi oleh bara kecil. Bara itu berasal dari rasa sakitku sendiri. Semakin kuingat wajah sinis Bu Yeni, semakin terngiang tawa puas Maya, semakin terasa dinginnya tatapan Devan, bara itu semakin besar. Luka ini tak lagi hanya menyiksa, tapi mulai membangkitkan sesuatu yang lebih kuat, tekad. Aku berdiri dari bangku halte, menyeret koperku, lalu memutuskan untuk pergi ke apartemen kecil milikku di pusat kota. Apartemen itu jarang kugunakan sejak menikah, hanya kubeli sebagai investasi dan tempat singgah bila aku sedang ingin menyendiri. Kini, tempat itulah satu-satunya rumah bagiku. Sesampainya di apartemen, aku membuka pintu dan langsung disambut aroma debu yang tertahan. Ruangan itu terasa sepi, tapi justru kesepian itulah yang memberiku ruang untuk bernapas. Aku menyalakan lampu, membuka jendela, membiarkan angin malam masuk. Meski dingin, setidaknya aku tahu, mulai malam ini, aku bebas. Aku menjatuhkan diri di atas ranjang, menatap langit-langit putih yang kosong. Pikiran tentang masa lalu masih bergelayut,
Tapi kali ini aku mencoba melihat lebih jauh, masa depan. Aku sadar, aku tidak bisa selamanya terpuruk. Aku tidak bisa membiarkan Maya dan Bu Yeni berpesta di atas penderitaanku. Dan Devan, lelaki yang pernah kupercaya sepenuhnya, akan menyesal telah melepas tanganku. Aku mengambil laptop dari lemari kecil, membuka kembali semua data yang selama ini kusembunyikan rapi. Semua dokumen perusahaan, kepemilikan saham, dan catatan keuangan muncul di layar. Ya, perusahaan tempat Devan bekerja, perusahaan yang kini membuatnya merasa begitu hebat, adalah milikku. Semua yang ia banggakan, semua yang ia pamerkan di hadapan Maya dan ibunya, berdiri di atas fondasi yang kubangun dengan keringat dan kerja keras. Tanganku bergetar saat menatap logo perusahaan itu di layar. Ada rasa sakit karena Devan tidak pernah tahu, tidak pernah peduli, bahwa di balik semua kenyamanannya ada aku yang menyiapkan jalan. Tapi rasa sakit itu kini berubah menjadi senjata. Jika dulu aku menyembunyikan siapa diriku, maka sekarang aku akan belajar menggunakan kebenaran ini sebagai alat balas dendam. Malam semakin larut, tapi aku tidak bisa tidur. Aku menulis di buku catatanku, menorehkan langkah demi langkah. Bukan langkah untuk kembali meminta cinta, melainkan langkah untuk berdiri lebih tinggi dari mereka. Aku akan kembali, bukan sebagai Arini yang lemah dan dipermalukan, tapi sebagai Arini yang sesungguhnya, pemilik tahta yang mereka injak tanpa tahu. Hari-hari berikutnya aku mulai menata hidupku. Aku bangun pagi, membereskan apartemen, lalu mulai menyibukkan diri dengan pekerjaan. Aku kembali menghubungi asisten pribadiku, Siska, yang selama ini menjaga rahasia posisiku sebagai pemilik perusahaan. Siska terkejut ketika aku menelpon malam itu, karena aku jarang sekali menghubunginya sejak menikah. Bu Arini, apa kabar? Lama sekali ibu tidak muncul. Suara Siska terdengar di ujung telepon, penuh kehangatan. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Aku baik, Siska. Tapi mulai sekarang, aku akan lebih sering turun tangan. Ada banyak hal yang harus kita siapkan. Siska tidak banyak bertanya. Ia hanya menjawab dengan nada bersemangat. Baik, Bu. Perusahaan selalu siap kapanpun ibu butuhkan. Setelah menutup telepon, aku merasa sedikit lega. Ada seseorang yang masih melihatku sebagaimana mestinya. Ada dunia yang menungguku kembali. Dunia yang lebih besar dari sekadar rumah tangga yang hancur. Malam demi malam kuhabiskan dengan merajut rencana. Aku mempelajari laporan terbaru, menelaah siapa saja yang berada di lingkaran dekat Devan di kantor. Aku bahkan menemukan bahwa Maya ternyata juga bekerja di divisi yang sama dengan Devan. Tidak heran kedekatan mereka begitu cepat terjalin. Semakin kubaca, semakin jelas bagiku, Maya bukan hanya mengincar hati Devan, tapi juga posisinya, bahkan mungkin hartanya. Setiap fakta yang kutemukan menjadi bensin yang menyulut api di dadaku. Aku tidak lagi hanya merasa sebagai korban, aku mulai merasa sebagai pemain yang akan segera masuk ke panggung. Dan ketika aku masuk, aku akan membawa badai yang tak bisa mereka hentikan. Namun di tengah semua tekad itu, aku juga merasakan luka yang masih segar. Malam-malam sunyi seringkali membuatku kembali menangis, memeluk bantal dan merindukan Devan yang dulu ku kenal. Aku tidak bisa memungkiri, ada bagian dari diriku yang masih mencintainya, masih berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi setiap kali aku mengingat tatapannya yang dingin, ingatan itu menamparku keras. Aku tidak boleh lagi jatuh pada kelembutan palsu. Aku harus belajar mencintai diriku sendiri lebih dari siapapun. Karena nyatanya, aku sendirilah satu-satunya yang bisa menyelamatkan diriku. Suatu pagi, aku berdiri di depan cermin. Rambutku kusut, mataku bengkak karena terlalu banyak menangis. Aku menatap diriku sendiri lama sekali, lalu berkata pelan, "Cukup, Rin. Air mata ini sudah terlalu banyak. Sekarang waktunya kau bangkit." Aku mengambil gunting,
memotong rambut panjangku yang dulu selalu kusimpan rapi karena Devan menyukainya. Potongan demi potongan jatuh ke lantai, seolah memotong semua kenangan yang menahanku. Ketika aku selesai, cermin memantulkan sosok baru. Rambutku kini sebahu, wajahku terlihat berbeda. Masih ada luka, tapi juga ada api yang mulai menyala. Itulah awal langkahku. Luka ini tak lagi hanya menjadi beban. Luka ini telah berubah menjadi api, dan api ini akan menjadi cahaya yang menuntunku kembali, bukan sebagai perempuan yang dibuang, tapi sebagai perempuan yang bangkit dari keterpurukan untuk menuntut balas dengan elegan. Pagi itu udara masih terasa dingin ketika aku melangkah keluar dari apartemen. Rambut baruku masih terasa asing, namun setiap helaian yang jatuh di pundakku adalah pengingat bahwa aku sudah berubah. Aku bukan lagi Arini yang rela diinjak, bukan lagi perempuan yang hanya menangis di pojok kamar. Aku sedang menyiapkan panggungku sendiri. Hari itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menuju kantor pusat perusahaanku. Gedung tinggi itu menjulang angkuh di tengah kota. Dinding kacanya memantulkan sinar matahari pagi, seolah mengingatkanku bahwa di balik megahnya bangunan ini, ada namaku yang tertulis dalam kepemilikan. Selama ini aku membiarkan Devan bekerja di sana tanpa tahu siapa sebenarnya yang berdiri di atas segalanya. Aku tidak pernah merasa perlu menunjukkan diri, karena aku percaya cinta cukup untuk membuatku bahagia. Betapa bodohnya aku. Aku memasuki lobi dengan langkah tenang. Beberapa karyawan yang berlalu lalang menatapku sekilas. Ada yang seperti mengenali, ada yang hanya menganggapku tamu biasa. Aku tersenyum tipis. Identitasku memang jarang diketahui publik. Hanya segelintir orang yang paham siapa sebenarnya pemilik saham terbesar di balik perusahaan ini. Siska sudah menungguku di lantai atas, seperti yang ia janjikan semalam. Ketika lift terbuka, Siska langsung menyambut dengan wajah hangat. "Bu Arini," ucapnya pelan tapi penuh hormat. Aku bisa merasakan getaran ketulusan dalam suaranya. Sesuatu yang sudah lama hilang dari kehidupanku. Aku mengangguk. "Siska, ayo kita mulai. Aku tidak punya waktu untuk berlama-lama." Kami masuk ke ruanganku. Ruangan besar dengan jendela lebar yang langsung menghadap ke arah kota. Aku pernah duduk di kursi ini, tapi terakhir kali entah sudah berapa lama. Kini, duduk kembali di kursi itu membuat dadaku bergetar. Bukan dengan kesedihan, melainkan dengan keyakinan. Siska menyerahkan setumpuk laporan keuangan dan perkembangan proyek terbaru. Aku membuka lembar demi lembar. Mataku menajam saat menemukan nama Devan di beberapa bagian. Ia memang sedang naik daun di perusahaan, mendapat banyak kepercayaan dari direksi, bahkan beberapa klien besar menyebut namanya dengan kagum. Aku tersenyum pahit. Devan tak pernah tahu. Semua peluang itu datang karena restu dari tangan yang tak pernah ia lihat, tanganku. "Bagaimana keadaan di lapangan?" tanyaku tanpa mengalihkan pandangan dari laporan. Siska menarik napas, lalu menjawab, "Divisi tempat Pak Devan bekerja memang sedang berkembang pesat. Tapi ada yang menarik, Bu. Beberapa kali saya mendengar bahwa Maya kerap ikut campur. Dia tampak dekat dengan Pak Devan, bahkan sering mendampingi dalam presentasi, meskipun jabatannya sebenarnya tidak menuntut itu." Namanya lagi. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Maya benar-benar tahu cara merayap masuk, bukan hanya ke rumahku, tapi juga ke ranah yang lebih besar, bisnis. Ia tidak puas hanya merebut hati Devan. Ia juga ingin merebut dunia yang selama ini kubangun. Aku mengangguk pelan. Biarkan saja untuk sekarang. Jangan ada tindakan apapun yang membuat mereka curiga. Kita biarkan mereka merasa aman di atas panggung kecil mereka. Karena saat aku muncul, segalanya akan berubah. Siska hanya tersenyum samar. Ia mengenalku cukup lama untuk tahu bahwa setiap kata yang keluar dariku bukanlah ancaman kosong. Hari-hari berikutnya aku mulai rutin datang ke kantor, tapi dengan identitas yang masih tertutup. Aku lebih banyak bekerja dari balik layar, memantau pergerakan,
mempelajari alur, hingga menyusun strategi. Aku ingin mengenal setiap celah kelemahan, bukan hanya Devan dan Maya, tapi juga siapa saja yang bersekutu dengan mereka. Aku tidak terburu-buru. Aku ingin setiap langkahku presisi, elegan, dan tidak terbaca. Namun yang membuat dadaku sesak, aku masih sering berpapasan dengan Devan di kantor. Ia berjalan gagah dengan jasnya. Senyum yang dulu begitu kucintai kini menghiasi wajahnya saat ia berbicara dengan Maya. Mereka terlihat seperti pasangan sempurna di mata orang-orang, padahal kenyataan yang mereka bangun hanyalah kebohongan. Setiap kali aku melihat itu, ada bagian dari diriku yang ingin berlari dan menampar wajah keduanya. Tapi aku menahan diri. Aku tahu, waktuku akan datang. Dan ketika saat itu tiba, aku tidak akan hanya menampar mereka dengan tanganku, tapi dengan kebenaran yang menghancurkan. Suatu sore, aku duduk di ruanganku menatap langit kota yang mulai memerah. Siska masuk membawa beberapa dokumen tambahan. Bu, ada undangan rapat besar minggu depan. Semua manajer, termasuk Pak Devan, akan hadir. Apa ibu ingin tampil langsung? Tanyanya hati-hati. Aku menutup map di tanganku, lalu terdiam sejenak. Bayangan wajah Devan terlintas di kepalaku. Tatapan dinginnya saat mengusirku masih jelas. Luka itu masih terasa segar, tapi luka yang sama kini menjadi bahan bakar. Aku akan hadir, jawabku akhirnya. Suaraku tenang namun penuh ketegasan. Tapi jangan beritahu siapapun. Aku ingin kehadiranku jadi kejutan. Siska tersenyum, menunduk hormat. Baik, Bu. Malam itu aku kembali ke apartemen dengan hati yang berdegup kencang. Rasanya seperti menunggu hari penobatan, hari di mana tirai panggung akan ditarik, memperlihatkan siapa sebenarnya pemeran utama dari drama ini. Aku membayangkan wajah Devan ketika menyadari siapa diriku. Aku membayangkan ekspresi Maya yang selama ini merasa sudah menang. Dan Bu Yeni. Aku hampir bisa mendengar suaranya tercekat saat tahu menantu yang ia hina ternyata adalah pemilik kerajaan yang selama ini ia banggakan. Namun di balik semua bayangan itu, aku juga sadar bahwa langkahku berbahaya. Jika aku salah langkah, aku bisa kehilangan lebih banyak lagi. Aku harus bermain dengan hati-hati, seolah berjalan di atas pisau. Tapi entah mengapa, justru itu yang membuatku semakin yakin. Aku sudah kehilangan segalanya. Cinta, rumah, kebahagiaan. Jadi apalagi yang bisa mereka ambil dariku? Kini aku hanya punya satu tujuan. Berdiri kembali, lebih tinggi dari siapapun yang pernah menjatuhkanku. Aku menutup mata malam itu, untuk pertama kalinya dengan senyum kecil di bibirku. Luka di hatiku masih ada, tapi aku mulai belajar menikmatinya. Luka itu bukan lagi aib. Luka itu adalah api, dan api itu akan membakar panggung yang selama ini mereka bangun dengan kebohongan. Hari itu akhirnya datang. Rapat besar tahunan perusahaan. Pertemuan yang dihadiri oleh seluruh jajaran manajer, direktur, dan pihak-pihak penting yang menjadi penopang berdirinya kerajaan bisnis ini. Pagi masih muda ketika aku berdiri di depan cermin apartemen, menatap pantulan wajahku sendiri. Rambut baruku tergerai sebahu, rapi namun sederhana. Aku mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan potongan tegas, dipadukan dengan kemeja putih yang memberi kesan elegan. Riasan wajahku tipis, tapi cukup untuk menegaskan sorot mataku yang kali ini tak lagi redup. Hari ini aku tidak akan bersembunyi. Hari ini aku akan berdiri di panggungku sendiri. Tanganku sempat bergetar ketika meraih tas kerja, tapi aku menarik napas panjang, menenangkan diriku. Kau sudah terlalu lama diam, Rin. Hari ini kau tunjukkan siapa dirimu sebenarnya, bisikku pada pantulan itu. Perjalanan menuju kantor terasa lebih panjang dari biasanya. Jalanan kota, gedung-gedung tinggi, bahkan hiruk-pikuk lalu lintas. Semuanya seolah memperlambat detik yang membawaku pada saat kebenaran akan terungkap. Sesampainya di lobi, aku sudah merasakan atmosfer berbeda.
Beberapa karyawan bergegas dengan wajah serius, berpakaian formal, membawa map dan laptop. Semua orang tahu, rapat ini adalah salah satu peristiwa penting dalam setahun. Aku menaiki lift sendirian, membiarkan denting logam pintu menutup dengan suara yang menggema. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Aku tahu, begitu pintu itu terbuka di lantai tertinggi, aku tidak lagi sekadar menjadi Arini yang pernah diusir dari rumah. Aku akan kembali menjadi pemilik tahta yang selama ini mereka injak tanpa sadar. Siska sudah menungguku di depan ruang rapat. Ia menunduk hormat, lalu berbisik, "Semua sudah siap, Bu. Mereka tidak tahu Ibu akan hadir." Aku mengangguk pelan, memberikan isyarat agar ia tetap tenang. Kami melangkah masuk. Ruang rapat itu luas, dengan meja oval panjang dan kursi-kursi berlapis kulit hitam yang melingkarinya. Di ujung meja, Direktur Utama, yang selama ini menjadi wakil formal atas kepemilikan perusahaanku, sudah duduk, bersiap membuka rapat. Di sisi kanan meja, Devan duduk dengan percaya diri, mengenakan jas abu-abu dengan dasi biru tua, wajahnya tampak segar dan penuh semangat. Di sebelahnya, Maya duduk manis, dengan gaun kantor elegan yang terlalu mencolok untuk posisinya. Mereka tampak serasi, seperti pasangan yang sedang pamerkan dunia milik mereka. Hatiku perih melihatnya, tapi aku menahan semua emosi. Tidak ada tempat untuk air mata hari ini. Yang ada hanya satu, kejutan. Semua kepala menoleh ketika aku masuk. Beberapa wajah tampak bingung, sebagian lagi langsung berbisik pelan. Direktur Utama segera berdiri, menghampiriku, lalu menyambut dengan penuh hormat. "Ibu Arini," katanya lantang, membuat ruangan hening seketika. Devan yang sedang berbicara dengan Maya spontan menghentikan kalimatnya. Aku bisa merasakan tatapan matanya yang membeku, sok, seolah tak percaya pada sosok yang berdiri di depan pintu. Maya pun menoleh, matanya membesar. Mulutnya sedikit terbuka tapi tak mampu mengeluarkan suara. Aku melangkah dengan tenang menuju kursi kosong di sisi direktur. Kursi yang biasanya hanya ditempati tamu kehormatan. Tapi kali ini, itu kursiku. Kursi yang seharusnya memang disiapkan untukku. "Silakan duduk, Bu," ucap direktur. Nada suaranya syarat hormat, membuat semua orang di ruangan semakin bingung. Bertanya-tanya siapa sebenarnya aku. Aku duduk, menyilangkan kaki, lalu meletakkan map kerjaku di atas meja. Tatapan Devan tak beralih sedetik pun dariku. Ia tampak gelisah, tubuhnya kaku. Aku bisa membaca pikirannya hanya dari wajahnya. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa semua orang memperlakukannya dengan hormat? Rapat dimulai seperti biasa. Direktur Utama menyampaikan agenda, laporan keuangan, perkembangan proyek, hingga rencana strategis. Tapi suasana berbeda. Semua orang mencuri pandang padaku, penasaran. Dan aku membiarkan rasa penasaran itu tumbuh, sampai akhirnya waktunya tiba untuk membuka tirai. Ketika diskusi mulai masuk pada divisi tempat Devan bekerja, aku mengangkat tangan sedikit. Gerakan kecil itu saja cukup untuk membuat ruangan hening. Semua mata menoleh padaku. Direktur Utama langsung berhenti bicara, menunduk sedikit ke arahku. "Silakan, Bu," katanya memberi jalan. Aku tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara tenang namun jelas, "Saya ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin sebagian dari kalian belum mengenal saya secara langsung. Nama saya Arini." Ruangan tetap hening. Aku bisa mendengar detak jam di dinding. "Ada satu hal yang perlu kalian ketahui," lanjutku, menatap lurus ke arah Devan. Sorot matanya kini campuran antara bingung, marah, dan takut. "Saya bukan hanya sekadar tamu yang duduk di ruangan ini. Saya adalah pemegang saham mayoritas dari perusahaan ini. Semua yang berdiri kokoh di sini, dari gedung megah ini hingga nama yang kalian banggakan, berdiri di atas fondasi yang saya bangun.
Bisikan langsung pecah di seluruh ruangan. Beberapa manajer saling menatap dengan mata terbelalak. Maya menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya pucat pasi. Devan tampak kaku, seolah kursi yang ia duduki tiba-tiba menjadi ranjau. Aku melanjutkan, kali ini dengan senyum yang lebih tegas. Selama ini saya memilih diam. Saya memilih memberi ruang bagi orang lain untuk bekerja di bawah nama perusahaan ini, termasuk suami saya sendiri. Aku menekankan kata suami dengan nada halus tapi menusuk. Namun kini, keadaan berubah. Saya tidak lagi bisa hanya duduk diam melihat bagaimana perusahaan ini diperlakukan. Mulai hari ini, saya akan turun langsung mengawasi jalannya roda perusahaan. Direktur utama menunduk hormat, mendukung penuh. Kami sangat menyambut keputusan Ibu. Semua orang serentak bertepuk tangan kecil, meskipun sebagian masih syok. Aku menoleh sebentar ke arah Devan. Tatapan kami bertemu. Wajahnya memerah, tangannya mengepal di bawah meja. Aku bisa merasakan amarahnya, tapi juga ketakutannya. Maya yang duduk di sampingnya tampak menunduk, tidak berani menatap ke arahku. Itu saatnya aku mengakhiri penampilan singkat ini. Aku menutup mapku, lalu berkata, "Silakan lanjutkan rapat. Saya hanya ingin kalian tahu, mulai sekarang, pengawas tertinggi kalian hadir di ruangan ini." Rapat berlanjut, tapi atmosfer sudah berubah total. Semua orang kini tahu, aku bukan sekadar sosok asing yang tiba-tiba datang. Aku adalah pemilik tahta. Dan ketika aku berjalan keluar setelah rapat selesai, aku bisa merasakan tatapan Devan yang menusuk punggungku. Aku tahu, pertempuran baru saja dimulai. Langkah-langkahku bergema di koridor panjang kantor lantai atas. Tumit sepatuku menghantam marmer dengan ritme pasti. Aku bisa merasakan masih ada tatapan karyawan yang mengikuti pergerakanku. Sebagian penuh heran, sebagian tak berani menatap terlalu lama. Aura yang kubawa kali ini bukan lagi milik seorang istri yang terbuang, melainkan milik seorang penguasa yang baru saja menyingkap tirai. Aku sengaja berjalan perlahan, memberi waktu bagi mereka untuk menelan kenyataan bahwa aku kembali, dan kali ini bukan sebagai bayangan. Namun aku tahu langkahku tidak akan tenang terlalu lama. Dan benar saja, sebelum aku mencapai pintu lift, suara berat itu memecah keheningan. "Arini." Nada itu penuh amarah, ditahan tapi tidak bisa disembunyikan. Aku berhenti, lalu berbalik perlahan. Di ujung koridor, Devan berdiri dengan rahang mengeras, wajahnya merah pada menahan emosi. Di sampingnya, Maya ikut melangkah cepat, wajahnya diliputi campuran kaget, marah, sekaligus takut. Aku menegakkan punggungku, tidak bergeser sedikit pun dari tempatku berdiri. "Apa kau ingin membicarakan sesuatu, Devan?" tanyaku datar. Devan mendekat dengan langkah lebar, tatapannya menusuk. "Apa yang barusan kau lakukan di ruang rapat? Kau mempermalukanku di depan semua orang." Aku tersenyum tipis, tanpa mengubah nada tenangku. "Oh, jadi begitu kau melihatnya? Padahal yang kulakukan hanyalah memperkenalkan diriku. Bukankah normal bagi pemegang saham mayoritas untuk hadir dalam rapat penting?" Maya ikut maju selangkah, suaranya meninggi, mencoba menutupi kegugupannya. "Kau sengaja membuat drama. Semua orang tadi terkejut karena kau memotong jalannya rapat, seolah-olah kau yang paling berkuasa. Kau tidak tahu malu, Rin." Aku menoleh padanya, sorot mataku tajam namun senyumku masih terjaga. "Tidak tahu malu? Menarik sekali mendengar itu darimu, Maya. Seingatku, yang duduk di ruang rapat tanpa hak resmi itu bukan aku. Aku berada di sana karena darah, keringat, dan nama yang kucetak. Sementara kau?" Aku sengaja berhenti, membiarkan jeda itu menggantung. Kau duduk manis di samping Devan, seolah kau sudah memiliki kursi itu. Padahal posisimu hanyalah, apa ya? Mungkin kau bisa menyebutnya tamu yang numpang eksis.
Wajah Maya memerah, bibirnya bergetar tapi tak ada kata yang keluar. Devan menoleh ke arahnya sebentar, lalu kembali menatapku penuh murka. "Cukup, Arini," teriaknya rendah namun tajam. "Kau pikir dengan tampil seperti tadi, kau bisa seenaknya menguasai lagi segalanya? Kau bukan siapa-siapa selain istriku. Istri yang gagal. Dan jangan harap kau bisa merusak apa yang sudah kubangun." Aku menatapnya lama, mataku tidak berkedip. Ada bara di dadaku mendengar kata-kata itu, tapi aku menyalurkannya menjadi ketenangan dingin. "Istrimu yang gagal, ya? Lucu sekali mendengar itu dari mulutmu. Kalau aku gagal, Devan, bagaimana mungkin kau bisa duduk di kursi yang kau banggakan sekarang? Bukankah semua langkahmu bertahun-tahun ini berdiri di atas fondasi yang kuberi? Perusahaan yang kau sebut milikmu itu sebenarnya adalah panggung yang kupinjamkan padamu. Dan hari ini, aku hanya mengambil kembali apa yang memang hakku." Devan maju selangkah lagi. Wajahnya begitu dekat dengan wajahku. Aku bisa melihat kilatan panik di balik matanya yang marah. "Kau tidak akan berhasil. Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan semuanya. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk mundur hanya karena kau kembali." Aku mengangkat daguku sedikit, menjaga tatapanku tetap menusuk. "Devan, dengarkan baik-baik. Aku tidak datang untuk memohon tempat di sisimu. Aku tidak butuh izinmu. Aku hanya menunjukkan bahwa papan catur ini bukan milikmu seorang. Dan kau tahu apa yang lebih menakutkan? Aku tidak perlu berteriak untuk membuat semua orang tunduk. Cukup dengan namaku, dan mereka sudah tahu kemana harus berpihak." Maya, yang sejak tadi menggertakkan giginya, akhirnya bersuara lagi. "Kau boleh punya saham, Arini, tapi semua orang tahu siapa yang lebih layak berdiri di sisi Devan sekarang. Aku yang selalu mendukungnya. Aku yang bisa memberinya apa yang kau tidak bisa." Aku menoleh pelan ke arahnya, seolah menatap serangga kecil yang berani terbang terlalu dekat. "Apa yang kau bisa berikan, Maya? Gelar kekasih rahasia? Bayangan yang bersembunyi di balik nama orang lain? Kau mengira dengan merebut sisanya, kau bisa menggantikan peran yang sebenarnya bukan milikmu. Percayalah, bahkan bila aku memilih diam, tempatmu tidak akan pernah benar-benar ada." Maya terdiam, wajahnya semakin memucat. Devan menahan napas kasar, jelas berusaha mencari kata-kata untuk melawanku, tapi aku sudah mendahuluinya. Aku melangkah mendekat, hanya selangkah, membuat jarak kami begitu dekat hingga ia tak bisa mengelak dari tatapanku. "Kau tahu apa yang paling ironis, Devan? Kau pernah bersumpah di hadapanku, di rumah kecil kita dulu, bahwa apapun yang terjadi, kau akan selalu menggandeng tanganku. Dan lihatlah kau sekarang, melepaskannya demi ilusi kebanggaan semu. Kau menyangka aku akan hancur? Kau salah besar. Aku berdiri di sini bukan untuk memohon cintamu kembali. Aku berdiri di sini untuk menunjukkan bahwa bahkan tanpa kau, aku tetap lebih dari cukup." Kata-kataku menamparnya lebih keras daripada tangan manapun bisa melakukannya. Devan tercekat, Maya memegangi lengannya, berbisik panik, "Van, jangan hiraukan dia." Tapi aku bisa melihat jelas, retakan itu sudah mulai muncul. Aku menarik napas panjang, lalu mundur selangkah dengan elegan. Senyumku kali ini dingin, menusuk. Permainan kita baru saja dimulai. Ingat baik-baik, Devan. Aku tidak lagi perempuan yang kau tinggal menangis di rumah. Aku lawanmu sekarang. Dan lawanmu bukan orang yang mudah kau jatuhkan. Tanpa menunggu balasan, aku membalikkan badan dan melangkah menuju lift. Suara sepatu haku kembali berdentang, menguasai koridor. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang membakar punggungku, penuh amarah dan ketakutan sekaligus. Saat pintu lift tertutup perlahan, aku tersenyum pada bayangan diriku di dinding logam. Pertemuan tanpa topeng ini hanyalah awal. Aku sudah membuka pintu menuju medan perang yang sesungguhnya.
dan kali ini, aku tidak akan kalah. Kabar itu menyebar seperti api yang dilempar ke ladang kering. Tidak butuh waktu lama, gosip mulai bergulir di sudut-sudut kantor. Tentang presentasi Arini, tentang betapa ambisiusnya dia. Bahkan tentang kedekatannya dengan salah satu investor yang kebetulan hadir malam itu. Semua narasi itu dirancang rapi, dilumuri bumbu insinuasi, dan dipoles agar tampak seolah-olah nyata. Devan dan Maya tidak bergerak terang-terangan. Mereka tahu, serangan frontal hanya akan memperkuat posisi Arini. Maka mereka memilih jalur senyap, memainkan opini, mengaduk persepsi, dan menyalakan bara kecil yang pelan-pelan bisa membakar citra lawan. Dia itu terlalu bernafsu, seolah-olah ingin menggusur semua senior. Apa ia tipe pemimpin seperti itu bisa dipercaya? Bisik salah satu staf di pantry, yang sebenarnya baru saja menerima potongan cerita dari tangan Maya sendiri. Devan di ruangannya duduk dengan wajah tenang, padahal dialah dalang utama dari arus rumor itu. Ia tahu betul, di dunia korporasi, citra bisa lebih tajam daripada pedang. Sekali saja orang mulai ragu pada integritas Arini, peluang untuk menjatuhkannya terbuka lebar. Mainkan pelan-pelan, jangan sampai terlihat seperti serangan. Biarkan dia yang sibuk memadamkan api gosip, sementara kita menguasai panggung, ujar Devan kepada Maya dalam sebuah rapat kecil, di balik pintu tertutup. Maya tersenyum dingin. Serangan psikologis. Aku suka. Apalagi, kita punya beberapa tangan di HR dan media internal. Tinggal arahkan narasi, semua akan mengikuti. Mereka mulai mengatur bidak. Seorang staf komunikasi diminta menulis artikel internal tentang pemimpin muda yang terlalu ambisius. Seorang manajer keuangan tiba-tiba menyebarkan cerita bahwa Arini mendekati investor dengan cara-cara personal. Bahkan ada yang dengan sengaja melambatkan kerja tim Arini, supaya kesannya ia gagal mengendalikan proyek. Namun, Arini bukan sosok yang mudah goyah. Sejak awal ia sudah tahu, langkah besarnya akan memancing perlawanan. Saat kabar-kabar miring mulai beredar, ia tidak buru-buru menyangkal atau mencari pembelaan. Ia tahu, menanggapi dengan defensif justru membuatnya terlihat bersalah. Sebaliknya, ia menyalakan strategi kontra, memperkuat kredibilitas lewat hasil nyata. Arini memanggil beberapa tim lintas departemen dan mulai melibatkan mereka dalam proyek inovasi baru. Ia sengaja membuat ruang kerja terbuka, transparan, penuh kolaborasi, sehingga gosip tentang dirinya sebagai ambisius yang egois perlahan retak sendiri. Kalau mereka bilang aku haus kuasa, biarkan. Yang penting kalian tahu, setiap ide akan dihargai di sini. Kita bekerja bukan untuk citra, tapi untuk hasil, ucap Arini dalam sebuah pertemuan tim, dengan suara tenang tapi berwibawa. Kata-kata itu menggema, menjadi semacam mantra yang mempersatukan orang-orang di sekitarnya. Para staf yang awalnya ragu mulai merasa aman bersamanya. Mereka melihat langsung bagaimana Arini tidak hanya bicara, tapi juga mendengar. Sementara itu, di balik layar, Arini punya armada kecil yang terus ia rawat. 2 analis muda yang setia padanya, 1 staf HR yang diam-diam membocorkan info tentang gerakan Devan, dan seorang kolega senior yang menyukai integritas Arini. Lewat jaringan inilah ia bisa membaca pola serangan lawan bahkan sebelum serangan itu muncul ke permukaan. Sore itu, seorang staf HR mendekat dengan nada hati-hati. Bu Arini, saya tidak tahu apakah harus bilang ini, tapi sepertinya ada upaya untuk mendorong evaluasi mendadak terkait kepemimpinan ibu di proyek baru. Arini hanya tersenyum. Terima kasih. Jangan khawatir. Saya sudah menduganya. Biarkan saja. Kita siapkan data. Begitu evaluasi internal digelar, Devan dan Maya berharap Arini akan terguncang. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Arini datang dengan laporan lengkap, data akurat, dan testimoni nyata dari tim lintas departemen yang mendukungnya. Ketika salah satu manajer yang condong ke kubu Devan menyindir,
Sepertinya proyek ini berjalan terlalu personal, Bu Arini. Banyak yang merasa tersisih. Arini menatap lurus, tenang tapi tajam. Justru sebaliknya. Inilah pertama kalinya proyek besar melibatkan banyak unit yang berbeda. Silakan tanyakan langsung pada mereka di ruangan ini. Apakah mereka merasa tersisih, atau justru merasa dilibatkan? Beberapa staf yang tadinya ragu akhirnya angkat bicara, menyatakan bagaimana mereka merasa ide-ide mereka diapresiasi. Situasi pun berbalik. Tuduhan yang dilemparkan justru runtuh dengan sendirinya. Maya yang duduk di sudut ruang menggertakkan giginya. Ia tak menyangka Arini akan memutar balik serangan dengan begitu elegan. Namun, Devan belum menyerah. Setelah rapat, ia berjalan menghampiri Arini dengan senyum licin. "Kamu hebat. Tapi ingat, semakin tinggi kamu naik, semakin banyak orang yang ingin menarikmu jatuh." Arini membalas dengan senyum dingin. "Terima kasih atas peringatannya, Pak Devan. Tapi saya percaya, orang yang mencoba menjatuhkan orang lain biasanya lupa memperhatikan pijakannya sendiri." Kalimat itu sederhana, tapi mengandung racun halus. Devan terdiam sepersekian detik, sebelum kembali melangkah pergi. Di luar sana, gosip masih berputar. Tapi kali ini, Arini sudah mengubah arusnya. Ia tidak lagi jadi korban rumor. Justru orang mulai melihat bagaimana gosip itu sengaja diciptakan. Diam-diam, rasa simpati terhadapnya tumbuh. Malam itu, di ruang kerjanya yang sepi, Arini menatap lampu kota dari balik jendela. Ia tahu ini baru permulaan. Serangan Devan dan Maya belum berhenti, bahkan mungkin akan semakin brutal. Tapi satu hal pasti, mereka kini sadar bahwa Arini bukan target mudah. Di layar ponselnya masuk sebuah pesan singkat dari kolega senior yang diam-diam jadi sekutunya. "Langkahmu hari ini tepat." Mereka mulai kehilangan kendali. Arini tersenyum tipis. Pertempuran ini belum selesai, tapi ia sudah membuktikan satu hal, bahwa setiap serangan bisa diubah jadi pijakan untuk naik lebih tinggi. Hari-hari setelah evaluasi internal itu terasa berbeda. Arini mulai merasakan hawa yang lebih tajam di sekitarnya. Bukan hanya bisikan gosip yang berusaha meruntuhkan reputasinya, tetapi ada gerakan lebih terorganisir, lebih berbahaya. Ia bisa merasakannya dari cara laporan proyek mendadak terlambat masuk, dari data yang tiba-tiba kacau, dari meeting yang jadwalnya digeser tanpa sepengetahuan dirinya. Ini bukan lagi permainan bisik-bisik. Ini sabotase. Dan ia tahu betul siapa dalangnya. Devan duduk di ruang kerjanya dengan wajah yang tampak tenang. Tetapi dari setiap gerakan tangan Maya yang sibuk mengatur telepon dan pesan, Arini bisa membaca jelas. Mereka sedang menyiapkan gelombang berikutnya. Semuanya dimulai ketika salah satu laporan keuangan proyek yang ia pimpin tiba-tiba bocor ke Dewan Direksi. Dalam laporan itu, angka-angka yang sebelumnya rapi kini berubah kacau. Ada kesan seolah-olah dana proyek digunakan secara tidak transparan. "Bu Arini, kami menerima laporan yang agak mengkhawatirkan," kata salah seorang anggota dewan dalam rapat khusus. "Apakah benar ada pengeluaran yang tidak tercatat dalam proyek Anda?" Arini tidak menunjukkan keterkejutan. Ia sudah mengantisipasi serangan semacam ini. Tidak benar. Semua pengeluaran tercatat. Kalau ada data yang berbeda, kemungkinan besar dokumen sudah dimanipulasi. Dan saya siap membuktikannya. Ia kemudian mengeluarkan salinan arsip manual yang selama ini sengaja ia simpan terpisah. Semua detail transaksi ada di sana, dengan bukti transfer dan tanda tangan asli. Dewan terdiam. Manipulasi itu terbongkar, dan tuduhan yang diarahkan padanya runtuh begitu saja. Namun serangan tidak berhenti di sana. Beberapa hari kemudian, beredar kabar bahwa Arini terlalu dekat dengan seorang investor asing. Gosip itu bukan lagi hanya di kalangan kantor, tetapi sampai ke media internal perusahaan. Ada yang menyebut ia menerima dukungan khusus,
Ada pula yang berani menyebut hubungan itu tidak profesional. Mayalah yang berada di balik layar. Dengan wajah manis, ia menyebarkan kabar itu lewat jaringan sosial perusahaan, memastikan gosip berkembang menjadi berita setengah resmi. Aku hanya menyampaikan apa yang kudengar, katanya setiap kali ada yang bertanya. Tapi Arini tahu, kebohongan yang diulang 1000 kali bisa jadi kebenaran di mata banyak orang. Namun sekali lagi, Arini tidak buru-buru membantah. Ia membiarkan rumor itu tumbuh, hanya untuk menghancurkannya dengan cara paling telak. Saat investor asing itu datang ke Jakarta, Arini mengajaknya hadir dalam forum bisnis terbuka, disaksikan oleh media, oleh direksi, oleh publik. Dan di panggung itu, sang investor dengan lantang menyatakan, "Saya mendukung proyek ini bukan karena faktor personal, tetapi karena integritas Bu Arini yang jarang saya temukan di tempat lain. Ia adalah pemimpin yang jujur dan visioner. Dan saya siap berinvestasi lebih jauh jika ia memimpin proyek ini." Sorot kamera menangkap wajah Maya yang pucat di barisan kursi belakang. Devan hanya bisa mengetukkan jarinya di meja, menahan amarah. Tapi keduanya belum berhenti. Serangan paling berbahaya datang dengan cara yang lebih licik. Suatu malam, salah satu server internal perusahaan tiba-tiba diretas, dan sebagian data proyek Arini hilang. Kejadian itu menimbulkan kekacauan besar, karena proyek tersebut sedang diaudit. Paginya, Devan muncul dengan wajah prihatin. "Rin, aku dengar server proyekmu bermasalah. Sayang sekali, kalau audit tidak menemukan datanya, mungkin posisimu akan terancam." Arini menatapnya dengan dingin. "Terima kasih atas simpatinya, Pak Devan. Tapi tenang saja. Saya selalu siapkan cadangan di tempat yang tidak bisa disentuh siapapun." Devan sedikit terperangah. Arini memang selalu punya langkah cadangan. Ia tahu dunia korporasi penuh tikungan, maka sejak awal ia menyimpan backup di luar sistem internal. Ketika auditor datang, semua data bisa dipulihkan. Serangan itu pun gagal. Namun dari semua sabotase itu, Arini belajar satu hal penting. Devan dan Maya sudah mulai kehilangan kendali. Mereka menyerang terlalu terburu-buru, terlalu kasar. Itu pertanda mereka panik. Malam itu, di ruang kerja pribadinya, Arini membuka buku catatan kecil, tempat ia menuliskan setiap langkah, setiap rencana, setiap kelemahan lawan yang berhasil ia deteksi. Ia menulis satu kalimat pendek. "Mereka pikir aku bertahan, padahal aku sedang menyiapkan serangan balasan." Di layar ponselnya, pesan masuk dari salah satu sekutu yang diam-diam berada di tim IT. "Bu, kami punya bukti siapa yang mengakses server malam itu. Nama mereka jelas tertulis." Arini menatap layar itu lama. Senyum tipis perlahan muncul di wajahnya. Kini, bukan hanya bertahan. Ia sudah punya senjata untuk menyerang balik. Dan kali ini, ia tidak akan lagi hanya menangkis. Ia akan membuat Devan dan Maya merasakan bagaimana rasanya kehilangan pijakan di tanah yang selama ini mereka anggap milik mereka. Pertarungan baru saja berubah arah. Pagi itu, langit Jakarta tampak muram, seolah ikut menahan napas sebelum sebuah badai besar. Kantor pusat perusahaan berdenyut dengan ketegangan tak kasat mata. Ada rapat penting yang akan digelar. Sebuah rapat yang konon akan menentukan arah perusahaan sekaligus nasib orang-orang di dalamnya. Arini datang dengan langkah pasti, mengenakan setelan hitam sederhana yang kontras dengan auranya yang memancarkan kekuatan. Di tangannya hanya ada sebuah map tipis. Tidak banyak, tapi cukup untuk mengguncang. Devan dan Maya sudah menunggu di ruang rapat bersama jajaran direksi. Maya tampak percaya diri dengan senyum tipis yang menyembunyikan ketegangan. Devan duduk dengan sikap tenang, meski matanya berkedip lebih sering dari biasanya. Mereka yakin, sekali lagi Arini akan tersudut. Mereka menyiapkan narasi baru, menyudutkan Arini dengan tuduhan tidak mampu mengendalikan proyek,
ditambah gosip personal yang sudah mereka racik rapi. Baiklah, suara pimpinan rapat membuka forum. Hari ini kita berkumpul untuk membicarakan evaluasi proyek besar yang selama ini dipimpin Bu Arini. Ada beberapa laporan yang menimbulkan pertanyaan serius, terutama terkait integritas dan keamanan data. Beberapa kepala menoleh ke arah Arini. Tatapan penuh tanda tanya, sebagian bahkan meragukan. Maya angkat bicara lebih dulu. Kami prihatin dengan kondisi ini. Betapapun, perusahaan harus menjaga nama baik. Kita tidak bisa membiarkan seorang pemimpin proyek kehilangan kendali, apalagi kalau sampai berdampak pada kepercayaan investor. Nada suaranya manis, tapi pedangnya jelas mengarah ke Arini. Devan menimpali, suaranya penuh kekhawatiran palsu. Saya menghormati usaha Bu Arini. Namun, fakta bahwa data sempat hilang dari server adalah bukti nyata adanya kelalaian. Perusahaan tidak boleh ambil risiko. Demi stabilitas, mungkin sudah waktunya kepemimpinan proyek dialihkan. Beberapa direksi berbisik. Atmosfer rapat mulai mengarah ke skenario yang sudah mereka rancang. Tapi Arini tetap tenang. Ia menunggu, membiarkan lawan bicara lebih banyak, lebih lama. Baru setelah itu, ia membuka map tipis di tangannya. Terima kasih, Pak Devan. Terima kasih, Bu Maya. Saya menghargai kepedulian Anda. Namun sebelum keputusan diambil, izinkan saya menunjukkan sesuatu. Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen, lalu menyalakan proyektor. Layar besar di ruang rapat menampilkan rekaman log akses server. Deretan angka dan nama pengguna muncul jelas. Ini adalah catatan akses server internal pada malam hilangnya data. Perhatikan baik-baik. Akun yang digunakan berasal dari departemen yang seharusnya tidak memiliki izin masuk ke database proyek. Beberapa direksi langsung menegakkan badan. Suara berbisik berhenti. Arini melanjutkan, suaranya datar tapi menusuk. Lebih menarik lagi, akses itu dilakukan menggunakan perangkat yang terdaftar atas nama salah satu asisten pribadi, Bu Maya. Maya terperanjat. Wajahnya memucat. Itu pasti salah. Bisa saja ada yang menjebak saya. Arini menoleh padanya dengan tatapan dingin. Tentu, kalau hanya log server, mungkin bisa diperdebatkan. Tapi saya juga punya rekaman CCTV dari ruang kerja IT malam itu. Klik. Layar menampilkan sosok Maya yang masuk terburu-buru ke ruangan IT bersama salah satu staf yang dikenal dekat dengan Devan. Ruangan rapat mendadak hening. Semua mata tertuju pada Maya, lalu pada Devan. Arini kembali bicara. Saya tidak ingin memperpanjang drama. Tapi saya tidak bisa membiarkan integritas saya dan integritas perusahaan dirusak oleh permainan kotor. Karena itu, saya serahkan bukti ini kepada Dewan. Silakan Anda yang memutuskan. Pimpinan rapat menatap lama pada dokumen, lalu pada Devan. Pak Devan, apa penjelasan Anda? Devan berusaha menahan diri, tapi wajahnya kaku. Ini pasti ada kesalahpahaman. Arini memotong, untuk pertama kalinya dengan nada tajam. Tidak ada kesalahpahaman. Anda dan Bu Maya mencoba menyingkirkan saya dengan sabotase, fitnah, dan kebohongan. Tapi Anda lupa satu hal penting. Saya bukan lagi perempuan lemah yang bisa dibuang begitu saja dari rumah tangga. Saya adalah pemilik perusahaan ini. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Ledakan keheningan memenuhi ruangan. Kata-kata itu jatuh seperti palu godam. Para direksi saling pandang. Terkejut, sadar baru kali ini mendengar pengakuan langsung dari mulut Arini. Devan tampak terbelalak. Pemilik? Suaranya tercekat. Kau yang... Ya, Arini menatapnya lurus. Perusahaan ini berdiri karena saya. Dan selama ini, saya memilih diam, membiarkan Anda bekerja,
membiarkan Anda merasa berkuasa. Tapi hari ini, kedok Anda sudah terbongkar. Anda lupa bahwa kekuatan sejati bukan soal jabatan, tapi soal siapa yang berdiri teguh di baliknya. Maya menunduk, wajahnya pucat pasi. Devan menatap ke sekeliling, mencari sekutu. Tapi kali ini, tidak ada yang berani berpihak. Pimpinan rapat akhirnya bersuara, tegas. Bukti sudah jelas. Atas nama Dewan Direksi, kami putuskan bahwa Pak Devan dan Bu Maya dibebas tugaskan dari semua jabatannya, efektif mulai hari ini. Kata-kata itu menghantam ruangan seperti guntur. Arini menghela napas pelan. Bukan karena lelah, tapi karena lingkaran panjang ini akhirnya menutup. Ia menatap Devan sekali lagi. Suami yang dulu pernah membuangnya, kini jatuh dalam lubang yang ia gali sendiri. Aku sudah memberimu kesempatan, Van, ucapnya lirih tapi penuh wibawa. Tapi kau memilih jalan ini. Dan setiap pilihan selalu punya konsekuensi. Devan tidak menjawab. Wajahnya penuh amarah sekaligus kehancuran. Maya meneteskan air mata diam-diam, sadar semuanya berakhir. Arini menutup map tipisnya, lalu bangkit. Rapat selesai. Ia berjalan keluar ruangan dengan langkah tenang, meninggalkan keheningan penuh keterkejutan di belakangnya. Di luar, udara pagi terasa lebih segar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Arini tahu, perjuangannya belum selesai. Memimpin perusahaan jauh lebih berat daripada sekadar memenangkan pertarungan. Tapi satu hal pasti, ia sudah berdiri di tempat yang seharusnya. Bukan sebagai istri yang dibuang, bukan sebagai korban gosip, melainkan sebagai pemilik, pemimpin, dan perempuan yang menemukan kembali harga dirinya. Dan dari titik itu, ia berjanji, tidak ada lagi yang bisa menjatuhkannya.